Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu di edukasi online spesial Hari Raya Idul Adha ya. Jadi apa namanya? Judulnya makan kambing siapa takut begitu. Alhamdulillah pada ini sebelum saya tadi buka Zoom sambil ngemil. Nah, ini berapa tusuk ya? Dapat segini lah. Lumayan. Itu kambing semua. Tubuh langsung panas, berkeringat, nah, enak ya. Dan pada malam hari ini kita akan bahas itu, Bapak sekalian, terkait dengan kajian saintifik, ilmiah dan sebagainya. Semoga setelah kajian ini, Bapak Ibu sekalian tidak lagi takut kalau lihat kambing dan tidak lagi mengkambing hitamkan kambing sudah hitam, ya. Apalagi mencari kambing hitam. Dan Bapak sekalian, alangkah baiknya Li afdolnya kita mulai dengan bersama-sama baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa rizqan wasi'an wa ma'am taqabbalan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekalian apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Lebih baik. Allahu Akbar. Yes. Saya buka ini dulu, lengan dulu. Gerak. Ini karena ini apa namanya? Makan kambing. AC-nya dibuka ke. Kita di sini kampung nggak ada AC, Bu. Suaranya. Kita ada AG. Itu. Karena begitu dibuka itu udah sebenarnya udah dingin, nggak perlu pakai AC. Maksimalkan yang ada ya. Soalnya kalau Tangerang mungkin pakai AC wajib. Ya. Dan selamat datang Bapak Ibu sekalian. Hari ini ada Bu Siti Munawwarah, ada Pak Nurdin, banyak banget nih, ada Bu Ngatmini, tetangga saya di Babadan, ada Bang Yusrul, LCDE Pekanbaru. Nah, ini yang LED ya. Terus ada, saya sapa dulu yang LED dulu ya. Yang belum LED nanti tunggu kalau udah LED. Ada siapa lagi? Oh, baru Bang Yusrul kayaknya. Belum masuk. Ya. Baru Bang Yusrul kayaknya masuk ya. Kalau suami LED, siapa enggak nih? Bu Siti Rohana kok, slide saya itu mentor saya. Oh ya, Bu Siti Rohana ya ada ya? Ya. Betul. Nah itu di belakang Pak Nurdin tuh, Bu Siti Khalifah juga disapa juga ya. Mentor saya nih mentor. Iya. Kalau Pak Nurdin belum disapa karena belum LED. Iya, dalam. Oke, Mas Alian, alhamdulillah hari ini dihadiri oleh banyak sahabat-sahabat kita dari Hong Kong. Ada beberapa seperti Mbak Usnum, Pak Listi. Terus ada beberapa dari Hong Kong yang rajin ikut. Terus ada dari mana-mana ya hari ini. Nah, ini banyak banget muka-muka baru. Siapa yang baru pertama kali ikut Zoom saya angkat tangan? Oh, baru Bu Siti Munawwarah ya. Oh, baru pertama kali ya. Salam kenal, Bu. Nah. Pak, ini boleh di-share ke yang lain enggak linknya? Boleh, bebas. Ini bebas. Terima kasih. Sama-sama. Jadi ini bisa dibebas ke semuanya, umum maupun baik umum maupun agen ya. Nah, saya pengen ada pertanyaan sedikit nih. Bapak sekalian, kalau ditanya, kalau ini kan kurban itu kalau di Indonesia baru dua ya, sapi atau kambing. Jarang yang kurban unta. Tapi hari ini banyak juga yang korban perasaan banyak. Tapi kalau hari ini kalau ditanya ya, milih mana? Daging sapi atau daging kambing? Kalau Ibu tawarin. Mana, kambing atau sapi? Sapi. Sapi. Kenapa alasannya, Bu? Sapi, Bu. Kenapa alasannya sapi? Tidak bau perengus, Pak. Tidak bau perengus, apa lagi? Apa lagi? Tidak menaikkan tensi. Tidak menaikkan tensi. Wah, apalagi makan satenya di depan suaminya. Wah, itu. Betul, Pak.
Emosi. Ada lagi yang lain. Kenapa milih daging sapi? Bisa dibikin bakso, Pak. Bikin bakso gitu ya. Ya coba sekali-kali Bu Jarianti ini bikin bakso dari daging kambing gitu loh. Kan belum pernah. Belum pernah. Nah, itu yang sesuatu yang ekstrim loh dicoba. Ada lagi yang lain? Ada. Nah, kita bahas sekalian. Kalau saya tanya hari ini, Rasulullah itu sukanya daging sapi, unta, ayam, apa dan kambing? Kambing. 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 Kenapa Rasul suka daging kambing? Enggak daging sapi atau unta? Apakah di Arab enggak ada sapi? Ada. Ada. Kenapa kok sukanya malah daging kambing? Bahkan saking sukanya itu dalam sejarah dikatakan bahwa Rasul itu sampai diracun oleh wanita Yahudi dan racunnya itu racun sangat kuat, Pak sekalian. Racunnya yang belum ada penawaran sampai sekarang. Jadi sahabat itu baru nyium baunya aja langsung meninggal. Bayangin coba. Baru nyium baunya meninggal. Saking kuatnya itu racun. Tapi Rasul udah makan gitu, tapi dimuntahkan. Pertanyaan begini. Saking sukanya begini Mas. Saking senengnya gitu loh. Tapi saya nggak pernah dengar itu Rasulullah itu kena asam urat, kolesterol. Ada sahabat nggak bisa sholat jamaah karena stroke, ada diabetes dan sebagainya, nggak ada gitu loh. Nah, kenapa Rasul itu senengnya adalah daging kambing? Karena kan beliau kan segala sesuatu itu in huwa wahyu yuha, artinya wahyu ya. Kira-kira kenapa Ibu ya? Kenapa nggak setelah sapi? Katakan kalau daging kambing itu kolesterol tinggi. Nanti kalau kolesterol tinggi, nanti darah tinggi. Jadi stroke, jantung koroner dan sebagainya. Tapi kenapa para sahabat dan Rasulullah itu bahkan di sini sekarang di Arab itu seringnya banyak daging kambing. Kalau lagi umroh, haji itu menunya itu kayak nasi biryani, itu jarang nasi biryani pakai sapi. Ada kalau nggak ayam, kambing. Benar-benar. Nah, saya tanya hari ini, kenapa kok Rasulullah itu sukanya daging kambing bukan daging sapi? Susunya susu sapi. Susu kambing bukan susu sapi. Kenapa ya? Ada yang bisa bantu? Karena kambing menyehatkan, Pak. Karena kambing punya Menyehatkan. menyehatkan. Oke, lain. Dan mempunyai kekuatan. Oke. Lagi yang lain. Karena protein daging sapi lebih tinggi. Karena protein sapi lebih tinggi. Jadi Rasul milih yang kambing. Protein daging kambing lebih tinggi. Oke. Tadi yang bilang milih sapi. Berarti nggak sunnah tuh. Kalau tawain. Ini Bu, dikasih kayak tadi. Tadi kan dapat jatah di sini itu. Satu kresek isinya adalah daging sapi. Dan satu kresek isi daging kambing. Nah, daging kambing itu ngumpulnya di rumah saya semua. 4 rumah itu ngumpul di rumah saya semua. Mereka pada beli daging sapi semua gitu loh. Karena alasannya lah daging sapi itu tidak memicu kolesterol atau yang bahasa sederhananya daging sapi itu nggak bikin kolesterol begitu. Tapi yang menarik adalah dalam kajian saintifik pernah kita bahas bahwa justru orang kalau kolesterol tinggi itu makan daging kambing turun kolesterolnya. Orang kalau darah tinggi itu makan daging kambing turun kolesterolnya karena obat darah tinggi itu daging kambing. Nah, ini pasti pro dan kontra. Pro dan kontra. Kata rumah sakit, kata dokter, daging kambing itu penyebab kolesterol. Hati-hati jangan banyak makan daging kambing. Benar? Tapi yang unik Rasulullah itu makannya daging kambing. Orang Arab hari-harinya makan daging kambing. Bukan sapi. Bukan mereka nggak bisa beli sapi ya. Tapi beli kambing. Ini perlu kajian saintifik. Nah, maka perlu dipahami bahwa sekalian hari ini kita pakai analogi dulu. Logika dulu. Sebelum kita masuk kajian secara medisnya. Bapak sekalian, ada orang Nasrani datang ke Pak Yai. Pak Yai, kenapa orang Islam itu tidak boleh makan babi? Kenapa orang Islam itu tidak boleh makan babi? Babi kan enak. Benar? Babi sekarang udah divaksin, udah dikasih macam-macam, dia steril, dia nggak ada bakterinya, kayak gitu.
Tapi kenapa kalau orang Islam nggak boleh makan babi? Alasannya kan kalau makan babi itu ada cacing pita dan sebagainya. Nah ini nggak ada nih. Kira-kira apa jawab Pak Yai itu? Jawab saat itu. Oh langsung gini. Sekarang kamu cari 2 ekor babi jantan, 1 babi betina. Lalu cari 2 ekor jago, ayam jago, 1 ayam betina. Lalu masing-masing di kandangnya masing-masing. Babi dengan babi, jago dengan jago. Ya luar biasa sekalian, kalau ayam jago 2, jantan semua, itu ketemu dengan betina, maka 2 jago ini berantem. Yang menang dapat gitu loh. Paham ya, Bu ya? Paham ya? Pernah lihat nggak ayam jago berantem? Gara-gara bukan perempuan, betina. Ada? Ada kan? Lalu yang kedua, yang menarik adalah ketika babi jantan, ketika ketemu dengan babi jantan juga, ketemu ada betina itu, yang maju itu adalah babi jantan itu bergiliran mengawini babi betina. Plus kadang-kadang babi jantan sama babi jantan. Nah, sifat itulah yang tidak bisa atau tidak boleh masuk dalam tubuh kita. Makanya kenapa disebutnya you are what you eat. Kata orang Jawa begitu. Kamu adalah apa yang kamu makan. Maka kenapa babi itu tidak boleh dimakan? Karena jangan sampai nanti sifat hewannya muncul. Sifat hewannya muncul. Kayak babi. Gitu. Makanya hari ini mohon maaf, kalau orang-orang yang sering makan daging babi itu bisa kayak gitu. Dia laki-laki sama laki-laki gitu kan, perempuan sama perempuan, sama hewan, itu karena itu. Nah, yang menarik adalah kambing itu kalau memang dulu tugas saya itulah melihara kambing. Siapa yang hari ini masih punya kambing? Angkat tangan. Ada? Yang masih punya kambing? Yang orang-orang kampung gitu ya? Nggak apa-apa, nggak sama malu. Saya juga orang kampung kok gitu. Nggak masalah rumahnya, nggak masalah tempat tinggalnya. Orang desa tapi penghasilan kota lebih baik daripada orang kota penghasilan desa gitu. Sepakat? Jadi kalau kita itu mengembala kambing 100 ekor kambing itu, maka biasanya itu kambing itu punya leader, punya pemimpin. 1 aja pemimpinnya. Biasanya pejantan yang paling gede. Nah, ikat jantannya, tarik itu kambingnya, maka kambing yang lain ikutin jantan itu. Bentar, ini saya mute dulu ya. Iya Pak, nggak jelas suaranya. Jadi ketika nanti diambil 1 kambing itu dituntun, semua ikut leadership. Kambing itu kalau makan, misalnya kambing itu dilepas di kebun singkong itu singkong nggak akan rusak. Karena apa? Dimakan cuma ujung-ujung yang muda-muda aja. Dan kambing itu steril. Coba, saya lihat nggak kandang kambing. Kandang kambing itu rata-rata dia panggung kan, dia di atas kan. Siapa yang belum pernah lihat kandang kambing? Ada? Angkat tangan. Ada? Belum pernah lihat kandang kambing? Nanti di Google kandang kambing. Itu biasanya kandang kambing itu di atas. Jadi kandangnya di atas, kotanya di bawah. Kalau sapi itu di bawah. Jadi sapi itu berak di situ, kencing di situ, ya tidur di situ. Kalau kambing begitu dia kencing itu dia ke bawah. Kotornya ke bawah. Jadi kok kandangnya bersih. Jadi kenapa harus dipilih kambing? Karena sifatnya itu supaya kita seperti kambing. Gitu. Dan luar biasanya susu kambing itu susu yang sangat kandungan DHA-nya itu mirip sama dengan ASI. Makanya kalau anak-anak kecil yang ibu begitu lahiran itu kadang-kadang ibu kan belum bisa nyusuin karena kondisinya belum bisa lah gitu, belum keluar. Itu biasanya kan disambung dengan susu formula. Nah, saran terbaik saya adalah dikasih susu kambing. Kenapa? Ternyata susu kambing itu sifatnya basah. Basah itu dia dingin.
Kalau susu sapi sifatnya asam. Makanya kalau banyak anak-anak kecil yang jadi kalau anak kecil gitu kasih susu sapi itu yang terjadi nanti karies giginya habis. Karena susu formula itu rata-rata gulanya banyak, besar gulanya. Itu pertama. Yang kedua, jadi hiperaktif. Yang ketiga jadi gemuk. Kenapa? Karena protein dalam susu sapi itu tidak bisa cerna sama tubuh, sehingga dia jadi lemak. Kalau susu kambing itu sangat bagus sekalian. Nah, banyak orang bilang gini, Pak, saya nggak mau kambing, Pak, dagingnya pengu. Satu. Yang kedua, apa? Yang kedua, susunya pengu begitu ya. Sejatinya saya lihat itu bisa disiasatin. Ada banyak caranya ya. Ada yang tidak dicuci, cuma apa namanya dikasih. Kalau di HNI direndam pakai promol. Jadi kalau Bapak sekalian mau menghilangkan bau nggak enak ya sama kambing itu dagingnya direndam promol. Ini mumpung masih ada daging di rumah, kan jarang-jarang beli daging kambing kan, belinya kan sate udah matang gitu loh. Mumpung ada daging kambing di rumah, sapi di rumah, di kulkas atau di freezer atau dimanapun, nanti kalau masak tolong direndam dulu pakai promol. Setengah jam, 1 jam begitu. Nah itu nanti kalau dimasak jadi empuk dan dia nggak bau. Gitu. Itu menariknya ini misalnya. Nah kenapa hari ini, kenapa kalau orang makan kambing itu langsung kolesterol naik? Karena ya itu saya mindsetnya itu udah begini, lihat kambing itu udah kolesterol, darah tinggi, jangan dimakan begitu, stroke begitu. Jadi mindset itu yang kemudian jadi ini. Coba kalau misalnya ada orang ngasih ke saya, Pak, ini Pak sate, oh alhamdulillah senang banget, sate apa kambing ya? Keren banget. Saya tadi bikin sate, saya bedakan 2 tusuk. 1 tusuk daging sapi, 1 tusuk daging kambing. Pertama saya nyate daging sapi. Itu kalau udah ini keras. Udah gosong aja masih keras. Udah gosong padahal udah dikasih nanas, udah dikasih jeruk nipis begitu. Tapi kalau daging kambing, begitu datang dari kambing, kalau kita masak, itu bapak saya bilang, empuk ya? Iya Pak, itu daging kambing. Begitu. Saya bilang, oh iya, enak, beda rasanya, beda. Nah, Bapak sekalian, kalau kita lihat makanan, itu sesuai dengan mindset kita. Contoh, air di gelas ini. Ketika Bapak sekalian dikasih air, jadi ada satu seminar, ini penting masalah mindset ya. Satu seminar itu semua orang dikasih air putih. Semua orang dikasih air putih. Ketika semua orang dikasih air putih, itu dikatakan bahwa air putih itu air ajaib, bisa menyembuhkan segala penyakit. Lalu semua diminum, yang pegel-pegel, yang pusing, yang migrain, semua sembuh. Yang menarik adalah begitu trenernya bilang, Bapak sekalian, tahu nggak itu air dari mana? Nggak tahu Pak, itu air yang saya ambil dari keran depan. Wah, semua pada muntah-muntah, batuk-batuk. Waktu tadi dikatakan itu air ajaib, meskipun itu air keran, itu semua berasumsi enak. Tapi begitu jadi dibilangin air keran, langsung batuk-batuk. Kalau nggak percaya, cobain. Suami atau istri ini cobain, bikinin air putih, ambil keran, bener keran, cobain. Kasih, ya, ini minumnya. Begitu diminum, wah gimana ya? Enak nggak air minumnya? Wah enak, seger gitu. Iya. Lalu ibu bilang, ya itu air keran loh. Kira-kira suami ibu gimana? Langsung dia batuk-batuk kan? Marah kan? Pertanyaan begini, kalau tadi nggak dibilang, kira-kira jadi obat nggak? Jadi Pak. Nah karena kadang-kadang orang itu dikasih daging kambing, itu mindsetnya di otaknya udah di kata-matanya lah kolesterol, jantung, stroke dan sebagainya. Ana idadoni abdibi terjadi gitu. Kalau saya lihat lagi, wah kemarin akikah tanggal 4 Juli. Ayo Ma, nanti bikin sate gitu loh. Nanti makan siapa ya? Aku yang makan begitu. Karena begitu, enak nih kambing gitu. Jarang-jarang kita makan sate kambing begitu. Sehat, bikin tubuh jadi panas. Ketika tubuh panas, maka kolesterol encer, cair, minyak-minyak cair, darah jadi lancar.
Jadi omongannya kencang begini bisa lihat. Vitalitas meningkat itu kan gara-gara makan daging kambing gitu. Dan saya nggak bilang negatif. Kenapa? Rasul itu makannya daging kambing. Sunnah. Bismillah. Yang pertama adalah mindsetnya. Jangan lihat daging kambing itu kolesterol dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, cara masaknya. Kenapa jadi kolesterol? Karena cara masaknya bisa lihat. Masaknya dibakar. Ketika dibakar itu ada yang hitam-hitam itu, gosong-gosong itu. Itu karsinogen namanya. Itu pertama. Yang kedua disanten, digulai. Gulai kambing gitu kan. Wah, itu kan santan itu yang jadi kolesterol jadinya. Kalau masaknya seperti di Arab, nasi biryani, pernah makan nasi biryani? Kalau belum pernah, ambil handphone, buka aplikasi GoFood. Nasi biryani. Gitu. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, nasi biryani itu kan ada kambingnya. Itu kenapa dia nggak jadi orang stroke dan sebagainya. Jadi gini, Ustadz Muslim datang ke Parung Bogor. Di situ ada pesantren besar di situ. Lalu beliau dengan teman-teman, beliau datang karena udah sepuh-sepuh ya, udah 50 tahunan, itu dijamu nasi biryani pakai kambing. Udah langsung angkat tangan. Waduh, saya nggak bisa, Pak. Saya ini nggak boleh makan nasi biryani gitu loh. Makan kambing, soalnya udah tinggi dan sebagainya nanti usia kita gitu. Apa kata ustadznya itu? Tenang, saya yang masak. Ternyata di situ ada rempah-rempahnya, ada cengkeh, kapulaga, fenugreek atau gulbah. Itu yang membuat jadi itu penawarnya, penawar racunnya. Nah, kalau kita hari ini bisa lihat, kambing, bagian kambing itu udah mulai tegang di sini, di leher, pundak berat, kasih penawarnya apa itu? Timun, nanas. Kalau saya langsung minum ini. Zaitun al-ard diminum. Pak, berapa dosisnya? Kalau usah pakai dosis, minum herba, apalagi ini zaitun al-ard ini adalah zaitun yang dari Palestina, misalnya. Ini Palestina. Baru HNI yang bisa mendatangkan zaitun ini ke Indonesia. Jadi ibu bapak sekalian beli zaitun Palestina, maka berarti membantu petani-petani Palestina untuk bisa punya penghasilan. Harganya murah. Ini udah botol kedua. Jadi kalau minum ya bismillah, minum aja, Bu. Enak kok. Saya habis makan daging kambing. Saya akan kasih teorinya kenapa zaitun. Nanti ada teori medisnya. Kita minum dulu, bismillah. Di rumah kalau ada, ikuti saya, minum ya. Ini dari Bumi Ambia. Bismillah. Wis, kayak minum air putih. Nah. Enak. Jadi nanti zaitun itu akan masuk ke dalam. Zaitun itu salah satunya bisa melunturkan selain kolesterol ya, asam urat. Jadi kalau orang asam urat, sakit-sakit, minum zaitun. Apa ciri asam urat? Ciri asam urat sederhana. Makan kambing, makan emping, habis itu nggak bisa jalan. Nggak usah pakai tes asam urat yang mahal-mahal itu, nggak usah. Beli aja emping 1.000, makan. Begitu kaki ngebet, bengkak, itu asam urat. Asam urat bukan karena empingnya, asam urat karena ginjalnya melemah. Jadi harus paham itu kondisi-kondisi itu sekalian. Jangan hanya menyalahkan makanan. Ingat, sesuatu yang halal atau thayyiban itu tidak menjadi penyakit kecuali berlebihan dan salah makannya. Contoh, ada tumbuhan herba namanya mahkota dewa. Mahkota dewa itu dia sangat bagus untuk obatan kanker dan sebagainya. Tapi kalau Bapak sekalian nggak bisa ngolahnya atau malah yang dimakan bijinya, itu bisa keracunan. Tahu gadung? Gadung tahu gadung? Tahu. Ibu saya tahu gadung ya? Tahu, tahu Ustaz. Gadung itu kalau ngolahnya nggak benar, jadi apa dia? Jadi racun. Jadi racun. Ya? Nah, jadi racun. Nggak Ya. mabok, Pak. Maaf. Ya, Pak. Tahu ini Pak, bisa lihat ikan buntal. Ikan buntal itu ikan yang begitu dipegang langsung ngelembung dung gitu ya. Ada? Pernah lihat? Oh, itu ya ada racunnya itu, Pak. Oh, Itu iya. ikan yang paling mahal sebenarnya. Di restoran Cina itu, restoran Jepang itu mahal itu. Tapi kalau sampai ngolahnya nggak benar, begitu kena
empedunya atau apa ini itu ya pecah, kalau masuk ke daging dimakan kita mati kita bisa. Jadi cara ngolahnya bisa lihat, cara ngolahnya benar. Maka saya hari ini ketika ngolah itu saya siapkan acarnya itu. Nah, di Indonesia ini adalah negara dengan rempah-rempah yang sangat tinggi. Kalau misalnya Bapak sekalian merasa tinggi dan sebagainya, itu tinggal banyakin aja itu namanya bawang putih. Jadi bawang putih sangat cocok untuk orang yang darah tinggi. Jadi kalau suami ibu itu darah tinggi, nanti kan saya jelaskan setelah ini, itu banyakin aja bawang putihnya. Oh, saya kalau masak itu paling hobi bumbunya banyak, bawang putih, bawang merah banyak. Tapi kalau orang yang darah rendah, anemia, yang penyakit-penyakit dingin begitu, kasih bawang merah yang banyak. Karena bawang merah itu meningkatkan, memanaskan. Yang panas kasih dingin, yang dingin kasih panas. Itu namanya teori timbun nabawi. Nanti kalau di pas kuliah kita bahas itu. Nah, artinya bagi sekalian, penting begitu Anda lihat daging kambing itu sehat gitu. Bismillah, saya makan sehat begitu. Justru dia penawarnya. Karena kolesterol itu tidak semuanya kolesterol jahat. Saya izin share screen ya. Jadi di kolesterol itu dia ada dua tipenya. Ada LDL, ada HDL. Tolong yang udah sering ikut kuliah saya, nah ini jangan jawab dulu ya, udah tahu pasti ya. Kalau yang belum kita tanya. Kira Bapak sekalian, yang bagus yang mana buat tubuh kita? Yang LDL apa HDL? Budiana jangan jawab dulu, Budiana pasti udah tahu. HDL. HDL. HDL itu singkatan dari apa, Bu? Hai. Bu Listi, nanti dulu. Biar yang lain dulu jawab. Bu Diana, Mbak Listi kan sering ikut kuliah kan? Nah, yang lain dulu. Ayo. HDL apa singkatannya? Kenapa kau bisa tahu HDL itu baik? Halo? Sering dengar. Nah, HDL itu singkatan. Namanya High Density Lipoprotein. Kalau LDL, Low Density Lipoprotein. Low sama high. Kira-kira yang bagus buat tubuh kita yang low atau high? Low. Low. Berarti yang bagus LDL. Yang high aja. Yang high aja. Yang mana, Bu? Yang high. Yang high. Ayo, yang lain. Kira-kira yang mana yang ini? Yang baik yang high, Tan. Yang baik yang high. Yang high dong. Yang high. Oke. Kalau bahasa Indonesia apa bahasa Indonesia-nya? Minyak jenuh. Yang mana? Yang baik. Yang lemak jenuh itu yang mana? Yang low. Yang L. Yang L. Ini minyak jenuh. Kalau yang ini? Tak jenuh. Minyak tak jenuh. Contoh dari minyak jenuh. Apa aja itu? Minyak yang bosen. Minyak yang gabut. Minyak yang Minyak jenuh, bekas itu, Pak. Sawit. ini minyak kelapa sawit, apa lagi? Margarin, apa lagi? Bayu. Keju, apa lagi? Nah, banyak ya. Kalau yang high, apa yang high? Minyak zaitun. Zaitun. Terus?
Minyak kelapa. Minyak kelapa, lentik, Minyak VCO, apalagi? PCO. Minyak itu apa? Jagung. Minyak jagung. Ya, Delmon itu apa? apa? Delmon. Intinya gini. Apa? Intinya itu adalah kalau minyak yang jenuh itu, minyak itu begitu didiemin aja gak diapa-apain, gak ditanya, gak dicolek-colek, gak disenggol-senggol, itu dia langsung gabut ya, Bu. Males gerak gitu. Langsung mager. Dia langsung kental, mengeras, membatu. Itu namanya minyak jenuh. Nah, minyak jenuh itu yang kemudian membahayakan apa? Karena kalau dia sampai mengental di dalam tubuh kita, menyumbat di pembuluh darah kita, itu bisa membuat darah kita tidak lancar atau sumbat. Misalnya contoh, ini pembuluh darah kita. Lalu ada minyak yang minyak yang mengental di sini. Biar enaknya kita pakai video aja ya. Saya coba share screen. Pakai video. Wah, ini nggak bisa sound nih ya. Bentar. Saya cari videonya dulu. Videonya saya udah siapin videonya, Mas kalian. Tinggal klik aja. Sinyalnya apa? What causes a heart attack? A heart attack or myocardial infarction means that there is death of some of the heart muscle. This is caused by... Nah, perhatikan saya lihat di sini. Ini Pak, yang izin kuning itu bentar. Punya aku nggak kelihatan. nggak kelihatan. Izin bentar, live bentar. Gelap lagi. Oke. Lanjut ya. Jadi yang kuning itu namanya blood clot. Blood clot itu adalah jadi ada kolesterol yang dia menyumbat masuk ke bawah lapisan pembuluh darah kita. Nah, ini kemudian menyumbat di pembuluh darah kita. Nah, ini bisa terjadi di mana? Di area jantung atau namanya jantung koroner. Ini kayak gini jadinya. Dan itu tidak bisa dicek dengan cek kolesterol saja. Kalau mau lihat itu apakah ada blood clot dalam tubuh kita, itu dilihatnya pakai CT scan, pencitraan jantung. Yang minimal itu biaya untuk ceknya adalah Rp800.000. Paling bagus untuk 3 dimensi bisa kelihatan semua itu 4 juta untuk CT scan-nya. Jadi untuk mengetahui ada sumbatan di jantung itu maka kita perlu CT scan. Nah, blood clot, blocking an artery and resulting in a lack of blood supply. As we get older, the smooth inner lining of the heart arteries becomes damaged and thickened due to the accumulation of fatty material called atheroma, made up predominantly of cholesterol. This process is known as atherosclerosis. Previously, it was thought that a progressive narrowing in the coronary artery caused heart attacks. Nah, yang tadi menyumbat tadi itu membuat darah nggak lancar. Makanya kalau saya tangan kesemutan, itu berarti ada blood clot, ada sumbatan di tangan kita itu, yang kemudian dia nggak bisa lewat darahnya nggak bisa lewat. Maka tangan jadi sering kesemutan, pegel, geringgingen kalau bahasa orang Jawa ya. Nah, maka sering ini kalau udah begitu sering, kaki sering pegel, duduk nggak nyaman, leher kaku. Ingat, kenapa leher itu kaku? Karena di leher kita itu untuk urat darahnya itu, jalur darahnya itu, dia itu menyatu di punuk. Nah, ini punuk ini. Kalau nunduk,
nonjol besar gitu, dan nonjol itu punuk namanya. Jadi pembuluh darah itu nyatu di situ semua, masuk jadi satu, jadi gerbang utama di situ. Yang nanti darah itu akan disuplai ke otak. Ketika terjadi blood clot di situ, maka otomatis darah itu mengental di situ, menyumbat di situ. Maka jadi ini tegang, berat di sininya berat, punggungnya berat, itu tandanya kolesterol. Lama-lama jadi pusing. Kenapa? Karena otak kita kurang darah dan oksigen. Ingat Bapak sekalian, konsumsi otak kita itu untuk darah dan oksigen itu butuh minimal 25% dari jumlah seluruh total darah dalam tubuh kita. Kalau pusing, dikasih obat peredam rasa nyeri, obat pusing, memang rasa sakitnya hilang, tapi penyakitnya masih ada. Kenapa bisa jadi kanker otak? Kenapa bisa jadi stroke? Karena ada blood clot yang ada dalam leher kita, membuat otak kita kekurangan oksigen, kurangan nutrien, kurangan darah. Lalu kita berikan obat painkiller yang membunuh rasa sakit, yang namanya itu banyak itu ya, yang all begitu. Nah, itu padahal otak kita itu ngasih sinyal pada tubuh kita bahwa otak itu butuh darah. Tapi ketika dia kelaparan, malah dikasih obat tidur. Saya mengibaratkan begini, Bapak Ibu sekalian punya anak kecil yang belum bisa nyari makan sendiri. Mungkin Mbak Jule ada Sousan, Sousan, anak ketiganya, masih kecil. Beliau anaknya nangis luar biasa karena lapar. Lalu karena ibunya itu, ini anak nangis terus, apa lewat terus, dikasih obat tidur, cek sekali. Kira-kira nangisnya berhenti nggak? Berhenti. Iya, kalau sekarang mah gampang ibu-ibu. Kalau anak rewel nangis, mudah banget. Kasih aja handphone, kasih kuota. Udah anteng itu anak dari jam pagi sampai malam, sampai pagi lagi nggak perlu ancak itu. Nah, kalau misalnya ibaratnya begini, organ tubuh kita itu kayak anak kita. Dia hanya bisa ngasih sinyal bahwa dia ada masalah. Pusing, migrain, vertigo, itu adalah salah satu tanda bahwa tubuh kita butuh oksigen, butuh nutrien, butuh darah. Tapi nggak digubris, dikasih obat tidur begitu. Yang namanya all itu. Yang penting Pak, tespleng, minum obat langsung sembuh. Padahal yang diobatin bukan penyakitnya, yang diobati cuma rasa sakitnya. Saya pengen tanya Bapak sekalian, apa bedanya? Kenapa orang kalau disesar itu orang nggak meninggal? Dibelah perutnya, diambil bayinya, kenapa dia nggak meninggal? Tahu kenapa, Bu? Dikasih bius. Dikasih bius. Bius itulah yang kemudian dia yang buat orang meninggal itulah karena rasa sakit yang parah. Tahun 60 atau tahun berapa ya? Perang Dunia I itu belum ada ditemukan namanya obat bius. Sehingga ketika ada orang-orang yang berperang, kakinya keinjak bom, kena mortir, harus diamputasi, itu tidak dibius. Bayangin coba. Ngebayangin Bu, kaki kita itu harus dipotong, tapi nggak pakai bius. Jadi kaki itu diikat, lalu orangnya suruh gigit kain, itu digergaji pelan-pelan. Apa rasanya itu? Maka banyak orang meninggal di perang itu justru banyaknya di mana? Di meja operasi. Karena nggak ada bius. Tapi kalau ada bius, dibius tes kakinya itu mau dipotong mau diapain nggak kerasa. Contoh seperti orang stroke, benar? Orang stroke sebelah. Itu kalau dari pegang, dicubit nggak sakit, berarti dia sarafnya nggak connect dengan otak. Pernah ketemu orang stroke Bapak sekalian? Ada bibi saya, almarhum, itu beliau dulu diabetes. Sarafnya udah putus, udah mati di kaki itu. Itu jalan ke pasar, nyaruk paku nggak kerasa. Tahu-tahu nyampe rumah bengkak aja begitu. Ada orang diabetes itu kakinya sangat sakit. Itu direndam pakai air panas. Dia ngerasa kok nggak panas-panas, dikasih tambah lagi air panas. Lama-lama itu kakinya matang. Sarafnya nggak berfungsi. Rasa sakit itu di mana? Di kulit. Di kulit. Kalau udah lebih lewat dari kulit, udah nggak sakit. Contoh ketika disuntik. Sakitnya itu cuma di kulit. Begitu kulit lewat, udah nggak sakit. Makanya kenapa orang di neraka itu, nah kalau jangan sampai kita mampir neraka dulu ya.
Orang di neraka itu disiksa, dicambuk, jeder. Dia teriak-teriak sakitan. Kulitnya hancur, lalu tumbuh lagi kulit baru. Hancur, tumbuh lagi baru. Karena rasa sakitnya itu ada di kulit. Kenapa orang di sesar itu dibelah perutnya nggak sakit? Karena dibius. Nah sama ketika otak kita kurang oksigen, pusingnya luar biasa, dikasih obat bius. Sembuh nggak Bu? Sembuh. Ada orang sakit namanya HNP, saraf kejepit, pinggangnya sakit. Sakitnya luar biasa. Itu karena saraf kejepit, harusnya di kiropraktik, di terapi tulang dan sebagainya, dikasih herba, lama itu prosesnya. Dan itu sakitnya luar biasa. Ada suntik yang membuat itu nggak sakit. Disuntik, ces, 2 tahun nggak sakit. Ayo datang lagi 2 tahun, ces, terus begitu. Ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang setahunan, tergantung berapa biayanya. Nah kalau itu terus dilakukan, layaknya kita itu punya organ seperti anak kita, ya kemudian dia lapar, dia butuh oksigen, dia butuh darah, dia butuh nutrien, kita kasih obat bius. Anak kita lapar, kasih obat bius, lapar, obat bius, lapar, lama mati dia. Maka wajar sekalian ketika otak kita itu tidak tersapai dengan bagus, sel-sel tubuhnya sel-selnya mati, jadilah stroke, jadilah kanker. Jadi itu. Makanya kalau ada orang sakit pusing, jangan buru-buru kasih kopi sevel. Tanya dulu, Ibu pusingnya kenapa, Bu? Iya, Pak, tanggal 20. Itu uang udah habis. Anak mau sekolah, belum bayaran. Belum ini, belum itu, listrik belum bayar. Pusing saya, Pak. Oh, Ibu butuh duit. Ini Ibu duit. Ibu bawa aja, buat bayar semuanya selesai. Nanti kalau ada uang balikin ke saya. Kira-kira pusing hilang nggak Bu? Kenapa? Penyebabnya bukan karena duit gitu loh. Ada yang pusing. Kenapa Bu? Aduh Pak, saya pusing kenapa? Nggak tahu nih. Tadi habis naik motor sama bapaknya. Oh, karena angin Bu. Kasih air panas. Minum kopi atau ini Janati Hot lah. Nah itu minum. Kenapa pusing Bu? Aduh, saya nggak tahu nih. Saya habis makan daging kambing nanti kayaknya banyakan kali ya. Kolesterol. Kasih apa? Kasih minum zaitun. Ambil MHS, angetin, olesnya di leher. Selesai Bu, nggak lama-lama. Kalau kita belum belajar, kita belum paham. Jadi kadang-kadang kita itu modal semangat begitu loh. Padahal sebenarnya sederhana kok. Sederhana Bu. Obat herba itu sangat cepat memberikan kesembuhan bagi mereka yang paham. Ada COVID, pasien COVID, kasih proklomin 2 hari 3 hari udah baik kan dia. Caranya paham maksudnya, paham. Tahu bahwa sejatinya yang membuat sakit itu bukan makanannya, tapi ini pikirannya itu. Orang kalau bahagia, seneng, makan apa aja enak, benar. Ayo. Kalau orang bahagia, seneng, makannya apa aja enak toh? Coba kalau lagi sedih, ada masalah, utang numpuk, masalah keluarga, dihadapkan dengan makanan enak seenak sedunia pun, yang masak chef terbaik dunia, enak nggak Bu makannya? Nggak selera. Nggak selera. Rakolu gitu. Kenapa? Karena ini Bu pikiran hati. Makanya kenapa kalau dalam Tibun Nabawi orang sakit itu tidak dilihat penyakitnya, tapi dilihat siapa yang sakit. Bu Siti Munawaroh ya. Itu sakit pusing. Pak Siana pusing. Bu Ainur Rahmah pusing. Terus apa lagi? Yang pakai video. Bu Kuspu Ijayati pusing. Pak Farid Pratikno pusing gitu ya. Itu pasti beda-beda, Pak. Ada yang pusing karena nggak jadi LED. Udah bertahun-tahun berjuang, udah jadi ED, sekian tahun gagal jadi LED, pusing ya ada gitu loh. Ada yang pusing karena tanggal tua. Ada yang pusing karena makan minum yang kolesterol begitu. Banyak. Jadi ketika tepat pengobatannya, dia jadi cepat. Itu cepat. Itu kenapa saya lihat alhamdulillah wasilah HNI, saya dan keluarga itu semenjak gabung HNI sampai sekarang itu jarang banget konsumsi obat selain HNI.
Jarang banget konsumsi obat selain HNI ya. Ini Bu Pipi nih, pusing belum LED. Ya gak jadi LED, nggak niat tuh ya. Orang kalau niat tuh sebulan 2 bulan jadi LED. Nah, artinya bagi kalian penting. Nah, kalau kita bahas kolesterol, ada LDL, ada HDL. Di dalam tubuh kita itu, nanti 8:30 kita ada sesi tanya jawab 8:30. Saya selesaikan materi dulu. Di dalam tubuh kita itu, kolesterolnya itu, yang LDL-nya, yang jeleknya itu, yang jahatnya itu, maksimal nilainya adalah 150 mg per dl. 150 mg per dl. Oke. HDL-nya harus ada dalam tubuh kita itu minimal adalah 50 mg per dl. Saya udah ulang-ulang materi ini. Berulang-ulang. Jadi normalnya HDL itu dia akan menghilangkan atau menghilangkan namanya LDL. Normalnya begitu. Tapi HDL bisa hilang kalau dia terkena namanya radikal bebas. Radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu apa ya? Kalau jelasin sama ilmiahnya panjang. Saya pakai singkatnya ada. Rantai atom yang kehilangan satu gugus atomnya. Nah, gitu. Apa itu nanti belajar panjang ya. Intinya adalah radikal bebas itu kayak gini. Ibu ambil apel, ibu ambil semangka, ibu belah semangkanya. Begitu itu taruh di meja, sekian jam kemudian jadi kisut, jadi kalau apel jadi warna coklat. Nah, yang bikin jadi coklat itulah radikal bebas. Radikal bebas itu kalau kita makan sate, itu yang hitam-hitamnya itu radikal bebas. Kalau kita naik motor, itu asap knalpotnya itu radikal bebas. Kalau ada yang rokok, asap rokoknya itu radikal bebas. Gitu. Nah, itu membuat HDL dalam tubuh kita itu hilang. Yang parah lagi adalah LDL itu tidak bisa dihilangkan oleh LDL, tidak bisa dihilangkan oleh HDL kalau LDL-nya itu minyaknya itu berubah menjadi minyak trans. Kayak gini, contoh begini. Kayak minyak lentik, minyak goreng. Habis goreng, dia tinggal lama jadi beku. Lalu ibu buat sekalian ambil zaitun, ibu taruh itu zaitun di situ, ibu aduk-aduk lagi. Maka minyak lentik yang tadi beku itu kena zaitun jadi cair lagi. Itu asumsinya begitu. Minyak lentik yang udah digoreng itu namanya LDL, minyak zaitun itu HDL. Saya punya minyak zaitun, ditaruh anak saya di freezer, di kulkas. Itu tidak beku buat sekalian. Bertahun-tahun. Bukan bertahun-tahun. Berhari-hari lah gitu. Jangan lupa ya, itu nggak beku. Itu namanya minyak tak jenuh. Zaitun itu ada yang kadang-kadang anak pakai karena kecil, kayak yang kecil itu gelundung ke bawah ranjang. Begitu sapu ketemu, itu udah berhari-hari, dia nggak beku. Beda kalau kita pakai minyak lentik, begitu buat goreng, dibiarin, lama-lama jadi apa dia? Jadi beku. Makanya kalau dia berubah menjadi minyak trans, contoh minyak sudah berubah menjadi margarin, menjadi mentega. Margarin dan mentega itu titik didihnya tinggi. Jadi begitu teflon panas 100 derajat, itu margarin dituang jadi cair. Tapi yang menarik ketika kita makan, tubuh kita itu kan suhunya tidak lebih dari 34 derajat. Dia membeku lagi, menyumbat lagi. Nah, yang sumbatan-sumbatan itu bahayanya kalau masuk ke jantung, jadi jantung koroner. Kalau masuk ke otak jadi stroke. Paham ya? Lalu apa kalau kita kerjakan hari ini? Maka pertama, ketika kita pengen supaya HDL-nya itu tidak hilang, maka kita mengkonsumsi namanya antioksidan. Antioksidan terbaik itu adalah dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Makanya kenapa kalau ada orang jual sate, pecel lele, pecel ayam, terus ada macam-macam itu di restoran Eropa, dia ada saladnya, ada acarnya. Acar itu sunnah Bapak sekalian. Maka kalau Bapak sekalian makan sate, makan pecel lele,
dan sebagainya itu ada lalapannya, dimakan lalapannya, apalagi kemangi Bu, dimakan. Nah Ibu ada makan sate tapi acarnya ditinggal kalau dimakan. Acar itu ada timun, nanas, itu dia sangat bagus merontokkan kolesterol. Jadi begitu habis makan sate banyak, makan itu timun, jeruk, nanas, jeruk, lontok lagi. Aduh Pak, saya yang susah. Ya udah ambil aja extra food, selesai. Extra food mengandung 23 serat dan buah-buahan. Pak, kok sekarang di botol extra food yang baru tidak ada 23 serat dan buah-buahan ditampilkan di situ. Dulu extra food itu PIRT, produk industri rumah tangga. Sekarang jadi BP POM. Di POM itu tidak boleh mencantumkan kandungan sebuah produk lebih dari 13 macam. Jadi bukan dikurangi extra food-nya, hanya boleh ditampilkan 13 aja. Itu aturan BP POM. Kenapa sekarang jadi honey hot? Karena yang nama extra food itu umum, tidak boleh dipatenkan satu perusahaan. Gitu ya. Oke, lanjut. Jadi sekalian, yang pertama adalah ketika kita mempertahankan HDL kita, itu dengan cara pertama adalah mengkonsumsi antioksidan. Dan antioksidan terbaik di HN itu adalah ini Bu. Lihat nggak? Nah, spirulina. Spirulina ini adalah antioksidan terbaik. Makanya herbal saya sering konsumsi spirulina. Kalau lagi drop, minumnya 5 pagi, 5 siang, 5 malam. Saya pas kena tipes, nggak tahu apakah positif atau tidak, karena saya nggak cek. Itu sakit pusing, nggak mau makan, lidahnya pahit. Itu saya minum spirulina 7 kapsul, sama gamat 4 kapsul, 5 kapsul setiap 4 jam sekali. 4 jam minum, 4 jam minum, 4 jam minum. Alhamdulillah. Itu kuat. Sama minum sari kurma, karena itu makanan kita. Jadi ambil antioksidan. Semua herbal ini semua antioksidan. Saya mau menjelaskan tentang antioksidan. Bapak sekalian, siapa yang di sini orang Padang, orang Minang? Padang. Ada orang Padang? Orang Padang, Bu. Mana Padang? Suami saya. Oh, suaminya. Orang Padang. Orang Padang sama orang Aceh itu satu. Oh, Padang. Kira-kira kalau menu makanannya orang Padang dengan orang Aceh itu sama nggak menunya? Beda. Mirip-mirip nggak? Mirip sih rempahnya. Rempah, berkuah, bersantan begitu ya? Iya. Tapi yang unik adalah kalau Bapak Ibu sekalian pernah berkunjung ke Bukit Tinggi kalau salah, itu ada di dekat Jam Gadang, itu ada rumah sakit khusus stroke. Yang belum saya temukan di tempat lain. Pernah tahu, Bu? Kampung saya itu. Ada ya. Jadi saya itu tahunya kenapa? Karena pas lagi berkendara nemenin mitra dari Pekanbaru naik mobil lewat Kelok 9 itu sampai ke arahnya Solok gitu ya. Lewatnya Bukit Tinggi, mampir di situ, menginap di situ, pas nyari makan, pas itu saya nengok ke bawah belakang ada rumah sakit stroke gitu. Saya baru ketemu itu sekali-kalinya. Jadi kenapa? Kalau kita tanya orang Jawa gitu kan, dari mana Bu? Saya dari Semarang. Oh, Jawa Tengah ya? Iya. Orang Jawa ya? Iya. Itu nggak jauh dari diabetes. Tahu kenapa, Bu? Karena suka manis. Iya, suka manis-manis. Orang Jawa itu kalau bikin teh manisnya banget. Kalau nyambel sambalnya manis. Kalau orang Sunda itu biasanya apa? Asam urat. Kenapa? Makan yang hijau-hijau, lalap. Bukan. Sayuran itu tidak bikin asam urat, Bu. Mohon maaf. Saya makan sayur nggak asam urat. Lalap. Banyak asamnya, Pak. Bukan. Orang Sunda itu suka asin. Asin, ya betul. Asin benar? Coba. Kalau kita ke daerah suku Baduy, baik Baduy luar atau Baduy dalam, itu kan mereka seneng dikasih apa? Dikasih garam. Kan di sana nggak ada garam. Itu kalau teman saya itu, dia cerita itu orang Garut. Itu kalau makan kalau makan Pak, saya itu cukup nasi sama garam aja. Ibu saya ke Bogor, saya lama di Bogor. Saya tinggal di Bogor tahun 2005 sampai 2017 di Citerep.
Itu kalau ibu saya datang, bapak saya datang, makan bakso, ini bakso asin, gorengan asin, semua asin. Nah, garam itu membuat darah itu kental, sehingga ginjalnya masalah. Ketika ginjal masalah, asam urat naik. Kenapa? Karena tidak bisa dibuang oleh ginjal. Nah, kalau orang Padang, orang Minang, itu rata-rata apa? Kolesterol, jantung, terus stroke gitu. Karena apa makanannya? Rendang, paru, dan sebagainya. Tapi yang unik guys kalian, orang Aceh itu makannya hampir sama dengan orang Padang, tapi sakitnya diabetes. Enggak kolesterol. Ternyata karena orang Aceh itu hobi ngopi, benar? Ngopi. Kadang kopinya dicampur dengan ganja dikit-dikit. Kopi gayo. Kopi gayo gitu ya. Nah, kopi itu ternyata antioksidan terbaik untuk supaya tidak kolesterol. Artinya kalau Bapak Ibu sekalian habis makan sate, kenapa enggak jadi pusing-pusing begitu? Langsung ambil seruput 1 saset kopi Sevel. Kopi segala level begitu. Kenapa? Biji kopi itu antioksidan. Gitu, Bu. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian beli kopi di luar sana, yang harga Rp1.000 dapat kopi, ada creamernya, ada gulanya itu bukan kopi itu kopi palsu, KW gitu loh. Makanya jangan heran begitu diminum jantung debar-debar, asam lambung naik, pusing. Apalagi kalau bapak-bapak yang ngopi hitam plus rokok, itu dahsyat banget, luar biasa. Kafein ketemu dengan nikotin, itu tinggal nunggu kliknya saja. Temen dah tuh kafein sama nikotin. Nah, iya. Nah, makanya saya hampir setiap hari itu ngopi pagi siang sore begitu. Padahal kalau nge-zoom gini saya tahu kopi Sevel. Kalau lagi pengen jos minumnya kopi HC. Apa bedanya Pak? Kalau kopi HC ada pasak buminya, mengandung afrodisiak. Apa afrodisiak? Tongkat ali, pasak bumi gitu loh. Nah, makanya ada antioksidan terbaik. Saya langsung aja minum kopi Sevel. Karena di kopi Sevel ada biji kopinya, antioksidan. Lalu ada EGM. Kopi Sevel. Di dalam kopi Sevel. Mengkudu. Ekstrak bulu manggis, kayu angin. Itu semua antioksidan semua. Itu nggak perlu mikir-mikir gimana cara bikinnya. Kalau kayak saya bikin sendiri nggak enak pasti. Saya ambil kayu manis, saya ambil daun sendok, saya ambil apa namanya? Mengkudu, nggak jadi gitu loh, mendingan beli aja repot gitu loh. Yang menarik, saya rutin ngopi HNI Bu, dapat mobil. Ayo, siapa yang sering rutin ngopi ABC, Torabika dan sebagainya, dapat apa? Dapat piring kan? Nah, saya 8 tahun, 9 tahun ini ngopi Sevel Bu, dapat mobil, dapat jalan Eropa, begitu. Mau? Mau. Nah, ngopinya banyak. Mau banget, Pak. Kalau tamu datang ke rumah jangan dikasih kopi ABC Bu, malu-maluin leader HNI kok kopi ABC, kopi Sevel gitu. Gitu. Kalau perlu nyeduhnya jangan di belakang, bawain termos, bawain gelas, bawain kopi Sevel, bawain EGM, bawain Janati, suruh milih dia. Tamunya apa Pak? Tuh Pak dikasih itu mah. Oh nggak apa-apa. Kalau ketagihan yang beli, pertama kali minum gratis, kedua bayar. Yang ada besok balik lagi pengen gratis lagi. Kalau pengen gratis lagi, jadi ED, begitulah. Jadi sering bertamu Pak tamunya. Iya. Jadi artinya apa saya lihat itu antioksidan terbaik. Di semua herbal kita itu antioksidan. Yang kedua, jangan lupa HDL-nya juga dimasukkan ke tubuh. Ada HDL itu, HDL yang berupa dari hewan, ada HDL yang dari tanaman. HDL dari hewan yang pastilah minyak ikan hiu. Deep squat. Nah, deep squat itu dia mengandung namanya squalen. Orang kalau sering emosian, marah-marah terus, itu kelihatan nanti mukanya kisut, kering. Nah, kenapa?
karena dia kehilangan squalen dalam tubuh dia. Makanya kalau ibu-ibu biar kulitnya lembab, mandi pakai sabun kolagen. Minumnya Deep Squat sama Procomin Habat. Begitu diminum nanti kulitnya lembab. Wah, keren. Gitu. Kenapa? Karena Procomin Habat mengandung vitamin E. Kalau Deep Squat itu melancarkan darah dan dia mengandung namanya squalen. Jadi hiu itu bisa lihat kenapa dia bagus ya squalennya. Hiu itu dia tinggal 500 meter di bawah permukaan laut. Kebayang kalau misalnya hiu itu dia di 500 meter ke bawah, itu yang kapal Nanggala 402 kalau saya, itu kan pecahnya di kedalaman 500 meter. Lah hiu itu dia hidup di situ. Lah kalau dia kan butuh oksigen, masa bolak-balik capek dia. Maka Allah SWT membuat dia punya hati itu isinya adalah squalen. Jadi hiu itu hatinya gede, Bu. Makanya dia hatinya lapang, hatinya lebar. Makanya dia kalau orang hatinya lebar itu panjang usia. Kalau hatinya ciut, ya dia tahu sendirilah gitu ya. Kalau ibu pengen panjang usia, hatinya lebar gitu ya. Ya hiu. Pelebaran hati. Itu ya. Jadi hiu itu 80%-nya di dalam hatinya itu ada namanya squalen. Nah, squalen itu sekalian dia bisa mengikat 3 rantai oksigen. Sehingga hiu itu tidak perlu bolak-balik ke atas, dia akan menciptakan oksigen sendiri. Nah, kalau Bapak sekalian minum Deep Squat, otomatis oksigen dalam tubuhnya akan lancar, masuk otak jadi bagus, jadi cerdas. Deep Squat. Mentor saya, namanya Pak Faisal Medlar, suaminya Bu Rohati Abbas. Ibunya susah, Deep Squat. Susah Bu, Pak. Iya nggak ada mulu, Pak. Wah, di tempat saya banyak, Pak. Ada 20 lebih sini. Siap. Banyak. Coba datang ke KTF. Wah, gitu. Banyak pasti. Banyak nih di Ciledug, banyak Ciledug. Banyak di situ, Pak. Oh, banyak di sekolah tuh. Di AC saya kosong mulu. Kosong terus ya. Itu di AC-nya. Harus di stok tuh, Pak. Berarti laris. Gitu ya. Ada hampang, Pak. Dia dikirim nanti sama Bu Astuti nanti. Siap. Oke, lanjut ya. Jadi kalau ini Pak Faisal cerita sama saya. Ibu saya itu ikut hafal Quran di Iqra Pondok Gede. Itu begitu diuji, semua ibu-ibu itu nggak ada yang lulus kecuali ibunya Pak Faisal. Karena ibunya udah sepuh, udah 50 tahun ke atas gitu ya. Begitu ditanya, ibu kok bisa lulus, rahasianya apa Bu? Oh, saya dikasih anak saya itu minum Deep Squat, dia Bu. Lah ibu kok kenapa nggak ngasih ke saya Bu? Nah nanti kalau saya tawa-tawain, saya disangkain jualan gitu loh. Jadi pada beli semua Deep Squat. Lalu dilihat, Bu, namanya Bu Eti. Bu, ini kok kulitnya bagus banget Bu, udah tua tapi masih kenceng. Iya, saya pakai di beauty waktu itu. Nah, maka pada closing semua. Dan luar biasanya itu, ibunya Pak Faisal itu 1 bulan bisa dapat bonus 7 juta. Dia seneng banget. Wah, keren. Dari cita gitu doang, Bu. Learning by doing ya. Dia kerjakan aja. Jadi, Deep Squat sangat bagus. Kalau misalnya mau terapi buat jantung dan paru-paru, baiknya Deep Squat itu dipotong atau dikunyah atau dipecahin, ditaruh di bawah lidah. Terutama bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini positif, misalnya positif corona, misalnya COVID kan, hilang penciuman, hilang perasa begitu, langsung ambil Procomin 5, tetesin di bawah itu. Tapi kalau ada penyakit penyertanya, nah itu yang berat. Gitu. Saya ditanya, gimana ya Pak, masih bisa mencium nggak? Oh, saya masih bisa mencium, apalagi mencium bau kebohongan. Oh, saya bisa banget itu. Jadi biasanya barengannya batuk, Pak. Batuk ya, begitu batuk. Saya itu batuk itu paru-paru. Saya untuk Procomin itu nggak lepas itu. Terus kunyah terus. Nah, itu Deep Squat ini sangat bagus. Squat ini dia adalah HDL. Itu dari laut. Kalau nggak ada Deep Squat terpaksa pakai gamat. Nah, kalau dari darat
dari tanaman itu adalah ini zaitun. Nah, zaitun. Saya hari ini ada yang siapa balistik lupa saya beli zaitun atau saya bukanya eman bukunya bagus banget soalnya gitu loh. Saya baru heran ini bukanya gimana, ternyata di bawahnya ada ini ada tekan begitu dia muncul. Nah ini gitu mana nih, nah ini saya udah habis 2 botol. Saya beli di BC saya punya BC, saya bayar. Saya beli zaitun A1, saya transfer 180 ya, padahal yang punya BC saya. Saya minum pagi siang sore. Efeknya adalah jarang lagi hari ini sini pegel Pak. Ini kalau sini pegel sakit pusing. Udah nggak bisa mikir lah gitu. Terus sering kadang-kadang kesemutan. Apalagi kalau ini apa namanya undangan kenduri. Kalau di sini namanya tahlilan, yasinan. Itu duduk di mana? Sila di lantai itu. Waduh, itu ampun ya, pegel. Pinggang pegel, kaki pegel, serba susah itu loh. Semenjak saya minum zaitun rutin, efeknya adalah pertama, meskipun sekarang saya jalan lari pagi, itu pinggang itu perut itu nggak terlalu gede-gede amat. Meskipun makan banyak Pak, asli saya makan banyak. Tapi karena makannya banyak, pembuangannya juga banyak, enak, buangnya enak, begitu, nggak perlu tenaga dalam. Itu nggak ada yang nyisa gitu. Itu ya badan saya enteng jadinya. Dan kolesterol turun gitu. Asam urat turun, diabetes turun, semua enak. Maka rutin tiap pagi usahakan itu minum zaitun. Dia nambah HDL. Nah, untuk zaitun apa misalnya ada di beberapa tempat. Misalnya contoh adalah PCO. PCO itu ada di MHS. Jadi kalau ya ekonomi lagi pas-pasan, bonus belum gede, belum bisa beli zaitun al-ard, beli aja MHS 2. 1 buat di luar, 1 buat di dalam. Udah, apa aja minum MHS gitu. Wah, rasanya nggak enak, Pak. Ya kan ekonomi lagi tumbuh gitu. Kalau melihat al-ard itu mahal, lupa saya nggak kebeli al-ard, ya usah pakai MHS aja gitu loh. Ibu saya apa ya obatnya kalau buat serak-serak gitu minum MHS Bu. Langsung saya bilang begitu. MHS ya langsung mukanya gimana gitu loh. Saya bilang ya udah minum aja. Anak saya rajin minum MHS. Gitu. Saya kadang-kadang minum MHS kadang-kadang nggak tiap hari ya gitu. Daripada saya minum MHS mending saya minum zaitun al-ard. Gitu. Kalau melihat zaitun al-ard masih mahal, tandanya bonusnya belum gede. Gedein bonusnya. Biar kalau beli zaitun itu nggak mikir Bu ya. Gitu. Oke. Ya itu dia HDL-nya apa namanya? Itu ditambah, antasidanya dimasukin. Gitu. Nah, bagaimana dengan minyak transnya itu? Minyak transnya dibuang, Bu, dibuang. Minyak hanya bisa ketemu dengan minyak. Makanya kenapa rutin minum zaitun. Nanti pembuluh darah kita yang terjadi blockout tadi, dia bebas semua, lancar semua, tangan jadi enak, otak jadi bisa berpikir dengan lancar, tubuh jadi sehat. Investasi kesehatan. Makanya saya tidak khawatir lagi kalau makan daging kambing. Yang penting kambingnya itu Bu, daging kambingnya itu direndam dulu pakai promol. Ingat ya Bu, direndam dulu pakai promol biar tidak bau kambing. Gitu. Lain asih tutup. Nah, kalau misalnya ibu-ibu apa namanya ternyata di rumah gak ada zaitun, bisa minum susu kambingnya. Karena susu kambing ini juga dia penetralisir dari kolesterol kambing. Itu. Siap ya? Oke, waktu kita tidak banyak kesalian, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Kalau pertanyaan gantian, satu jangan dua semua yang ngomong, nggak bisa nanti kemudian. Ada yang bertanyakan? Ada Pak. Siapa dulu nih? Siapa nih? Pak Andi. Di chat ada Pak, di chat. Oh di chat ada. Waduh banyak banget nih. Bacanya harus manjat dulu. Mana? Ya, udah di chat, udah banyak. Ada mana nih? Belum ada pertanyaannya? Bu Kus, siapa itu Bu? Oh, Bu Kus. Wijayanti. Bu Kus Wijayanti. Pak, kalau banyak keluar datang sebagai kekurangan darah sampai pusing, lemas dan mual, dosis pilnya berapa ya? Oh. Kalau minum lagi drop Bu, Pak Salian, itu saya ikutin metodenya Umi Sabil.
Umi Sabil itu beliau cerita bahwa beliau kalau lagi drop banget biar lambung cepat naik itu minum spirulinanya 15 kapsul pagi, 15 kapsul siang, 15 kapsul malam. Wah. Ini Banyak juga saya sekali. resepkan kepada pasien saya yang kena HIV. Jadi saya punya mitra, beliau kena HIV/AIDS begitu, dia drop, saya ngedrop, saya bilang, Ibu, sekarang kalau Ibu ngedrop, minum spirulinanya 15 pagi, siang dan malam. Dikerjakan, alhamdulillah Pak, enak, saya bisa naik motor lagi. Tapi mahal Pak, ya itu masalahnya Bu. Ibu penyakitnya udah penyakit kelas jenderal, kalau nggak dikasih kelas jenderal juga, wah bahaya. HIV, bukan masalah penyakit kayak migrain, masalah angin, masih mending ini HIV misalnya, belum ada obatnya. Itu. Jadi kalau minum herba itu gini, herba itu kenapa dia nggak overdosis misalnya? Karena herba itu dia kalau kita sehat itu jadi food supplement. Saya sehat itu nggak perlu nunggu saya sakit. Karena begini, Bapak bisa lihat, ibaratnya gini, kita punya mobil Alphard. Alphard itu kalau servis itu rata-rata di atas 2 sampai 10 juta kalau servis. Itu kalau kita punya mobil Alphard Mas Dalian, kira-kira kita servisnya itu nunggu mobilnya rusak atau pas waktunya? Kan pas waktunya toh. Jangan Alphard lah. Motor kita itu kalau udah waktunya servis ganti oli pasti ganti oli meskipun motornya nggak rusak. Nah, kadang-kadang orangnya yang sakit-sakit dikit itu jangan diservis. Yang punya jangan diservis. Ibu Bapak sekalian punya mobil, sehat mobilnya. Orang yang sakit, itu mobil dijual buat pengobatan. Ada orang punya Alphard, tapi dia kemana-mana didorong pakai kursi roda, nggak bisa nikmatin. Maka jangan sampai hari ini bisa lihat, saya mengajak pada Anda semua, waktu muda kita itu susah payah nyari uang, sehingga mengorbankan kesehatan kita. Jangan sampai nanti waktu tua kita udah punya duit banyak, kita mengorbankan uang kita untuk mencari kesehatan. Waktu muda makan enak nggak bisa, karena nggak punya duit, banyak tanggungan, banyak cicilan. Begitu udah tua punya duit banyak, makan enak nggak boleh. Makan daging nggak boleh, makan emping nggak boleh, makan sayur nggak boleh, makan nggak boleh. Boleh itu makan tang doang, kan nyesek Bu. Nasi aja nggak boleh. Coba. Dulu waktu muda, nggak punya duit, pengen makan enak. Begitu udah tua, udah sepuh, punya duit, mau makan enak, nggak boleh. Kan sedih. Benar-benar. Siapa lagi nih? Oh, ada yang pusing belum LED ya, Bu. Pusing belum tercapai LED. Nah, itu betul. Kalau sakit kepala atau migrain terus bertahun-tahun karena kemungkinan ada gangguan saraf, solusinya apa Pak? Nah, kalau migrain bertahun-tahun migrain itu biasanya karena faktornya angin. Coba Ibu minum herba yang sifatnya panas. Herba panas itu seperti Janati Hot. Herba panas itu bukan air panas, bukan, tapi herba yang ketika diminum itu dia langsung membuat tubuh kita berkeringat. Habatus sauda, terus Janati Hot, terus apalagi kopi itu juga ini. Kalau saya biasanya kalau lagi ngopi saya tambah sama ginger, ginger lemon atau ginger peach itu dia berkeringat. Kalau itu belum sembuh juga, ada masalah dengan saraf di ini, pernah jatuh atau geser. Yang pertama ambil MHS, bau di leher rutin. Lalu pas waktu sujud itu agak lama sujudnya. Jika memungkinkan diterapi. Terapi apa? Terapinya dibekam atau dikiro namanya. Jika memungkinkan. Kalau tidak ya banyak sujud aja. Terus pegangan kayak gini. Kayak orang olahraga itu. Itu tiap hari istiqomah. Itu nanti membetulkan tulang belakang kita. Kalau asam urat, diabetes, kolesterol semua tinggi, apa aja yang harus dikonsumsi? Kalau sudah ada asam urat, diabetes sama kolesterol, itu tandanya udah komplikasi. Dicek dulu penyakit sebab awalnya apa. Biasanya orang diabetes ini penting. Orang diabetes asam urat darah tinggi itu penyakit degeneratif namanya.
penyakit yang di luar sana tidak bisa sembuh. Makanya kalau orang penyakit ini biasanya dikasih obat untuk pereda rasa nyeri. Orang diabetes dia harus minum obat bertahun-tahun. Kalau dia udah lama nggak ngefek dengan obat, disuruh insulin. Benar-benar. Orang darah tinggi itu minum obat tiap hari, meskipun obatnya murah tapi tiap hari. Kalau saya bilang bahwa kalau ada orang sakit, yang pertama dicek adalah siapa yang sakit. Saya biasanya kalau kaidah tiba saya cuma ngomong aja. Kira-kira ibu diazab atau diuji? Beda nggak Mas Lian? Diazab atau diuji? Beda. Kalau kita punya salah banyak, punya kesalahan banyak, mungkin salah sama ibu, salah sama orang tua, sama-sama tetangga, sama-sama pasangan, lalu diazab, dikasih sakit nggak sembuh-sembuh, berarti ibu harus minta maaf sama orang-orang terdekat. Gitu. Kalau diuji, berarti meningkatkan kapasitas diri kita. Lalu baru kita fisiknya apa nih? Contoh misalnya orang biasanya kalau lihat dari ini, biasanya karena diabetes dulu. Diabetes dikasih obat. Lama-lama obat itu merusak ginjalnya. Asam urat naik. Ketika asam urat naik, diabetes naik, gulanya naik, wah itu jadi kental, jadi kolesterol. Nah, pertama yang perlu dikerjakan adalah yang pertama bisa lihat itu stop dulu semua makan-makan yang membuat tambah sakit. Rubah pola hidup. Rubah pola hidup. Ikuti Rasulullah. Pagi hari mandi pakai air dingin. Jangan kebalik. Jangan mandinya air panas, minumnya air dingin. Kalau ibu pas kalian itu minumnya air hangat, mandi air dingin. Air hangat itu melunturkan lemak. Ya, air minum hangat. Kalau air dingin yang buat mandi itu membersihkan pori-pori. Jadi kalau mandi air hangat itu sebenarnya tidak bisa bersih pori-porinya. Air dingin. Kalau untuk menurunkan kolesterol, paling gampang adalah dengan perbanyak senyum. Coba ibu senyum, Bu. Senyum ikhlas. Ingat, senyum itu simetris. Kanan dan kiri senyum. Kalau cuma kanan doang itu nggak senyum namanya, nyinyir itu. Satu hari minimal 20 kali. Ketemu suami senyum, ketemu anak senyum, ketemu tetangga senyum, begitu. Kenapa sih Bu? Karena ibu banyak senyum, tabah semuka, biwajika, apa? Saya lupa hadisnya. Jika sedekah. Artinya senyum itu sedekah lah gitu. Saya pengen sedekah gitu. Banyak senyum ya. Banyak senyum, insya Allah sehat ya. Itu. Nah, itu mulai berubah pola hidupnya. Lalu minum herba yang membersihkan usus dulu. Sing fiber kah, zaitun. Bersih ususnya, nanti baru kasih herba-herba yang bagus untuk herba ini. Gitu. Wah, ini banyak banget nih. Untuk menaikkan tekanan darah, pakai apa ya? Tensinya ngedrop 70-50. Olahraga, Bu. Pertama olahraga. Satu. Karena itu masalah jantung itu. Olahraga ringan dulu. Jalan, lilingin komplek. Pak, PPKM. Ya kalau komplek kan nggak di PPKM gitu loh. Lari pagi. Kalau mau ada pakai treadmill. Kalau nggak ada treadmill pakai minyak goreng, kasih di lantai licin tuh, nah itu treadmill. Kalau nyapu, masak, ngepel itu sambil senyum, jangan sambil perut, apalagi nyuci baju gitu kan, nyuci baju suami gitu, sambil dibanting-banting gitu. Nah, senyum Bu, senyum. Nah, itu minum herba yang menekan tensi itu adalah sari kurma. Sari kurma, terus ada extra food, gamat, itu dikonsumsi rutin, madu. Kalau bisa, kalau lagi tensi rendah begini, minum sari kurmanya 1 botol 1 hari. Aman. Karena kalau herba itu berlebihan, dia akan dirubah oleh tubuh menjadi yang lain. Kalau enggak, dia akan dibuang. Itu aja selesai. Minum 1 botol 1 hari. Kecuali andrografis ya, Coach. Ya, itu kan herba ini ya, herba keras ya. Oke. Untuk daging kambing apa yang direndam promol apa bisa melunakkan dagingnya? Bisa. Jadi rendam promol itu dia bisa melunakkan dagingnya jadi empuk. Kenapa kalau minum zaitun lambung terasa perih? Baiknya gimana lanjutkan atau gimana opsi lain? Ya. Kalau punya masalah lambung, jadi asam lambung itu kan lambung itu dia ada ini, saya jelasin dulu. Lambung itu dia ada namanya cairan lambung, asam lambung. Dan dia sangat kuat sekali. Karena kita makan daging, karena asam lambung masuk ke usus jadi
jadi kotoran. Saking kuatnya itu dia bisa kalau netes di tangan kita bolong tangan kita. Nah, tapi dia ada lapisannya itu yang melindungi lambung, namanya mukus, cairan lendir yang melindungi lambung supaya lambung kita tidak terkena asam lambung. Nah, ketika cairan itu terkikis, maka dia perih kena asam lambung. Orang yang masalah dengan asam lambung, itu kalau minum herba yang mengandung vitamin C dosis tinggi, rosella, madu, kopi sevel, kopi HC, extra food dan sebagainya itu, sebaiknya lah minumnya setelah makan 1 jam. Jadi makan dulu, 1 jam kemudian minum herba. Normalnya semua orang itu minum herba itu sebelum makan. Tapi kalau ada masalah lambung, diminumnya setelah makan 1 jam. Pak, kalau minum jahe itu jadi perih, nggak apa-apa. Itu reaksi biasa. Teruskan. Rasulullah SAW ada orang sakit perut, sakit lambungnya. Langsung, gimana Rasul? Kasih madu. Sakit ya Rasul. Tambahin lagi. Tambah sakit ya Rasul. Ulangi lagi. Sakit lagi. Keempat kali baru sembuh. Allah Maha benar dan perut saudaramu yang berbohong. Nah, gitu artinya. Jadi minum, karena beda herba, beda tempat lain. Ada namanya kinerja herba. Herba itu dia causative treatment. Luar dan dalam. Kalau obat yang lain, dia symptomatic treatment. Apa tuh kausatif? Menyembuhkan luar dan dalam. Begitu, contoh gini, saya mau renovasi rumah. Saya manggil tukang. Maka ketika dia tukang itu lihat observasi dulu, mana yang harus diberi dulu. Oh, ini gentengnya bocor, tapi ada tiang yang mau ambruk, maka kita tahunya genteng bocor, ternyata tiangnya ambruk. Beri tiang dulu. Seperti itu herba itu. Kalau symptomatic treatment, ketika ada ibu gentengnya bocor sama suami, ya tolong benerin. Nggak usah, kalau bocor kasih ember aja. Itu namanya symptomatic treatment. Gejala yang kelihatan aja diobatin, tapi penyebab aslinya nggak diobat. Jadi dia punya proses, butuh proses. Nah, minum lagi Bu, minum lagi setelah makan. Nah, insya Allah nanti yaitu itu kan herba sunnah ya, insya Allah sangat bagus. Oke. Pak, jika mata kaki bengkak, di kedua kaki kolesterol asam urat kadang naik kadang turun, terus saya sudah banyak mengkonsumsi herba ini, tapi belum kunjung sembuh. Kira-kira herbanya apa ya? Herba itu dia ada namanya rukun penyembuhan. Herba tidak berkesan karena satu nggak yakin. Yang kedua kurang dosis. Nah, saya sering ini kayak ini. Ada minta saya, Pak, saya minum alaurik, nggak ngefek Pak. Saya tanya, Bapak minumnya berapa kapsul sehari? 1 kapsul setiap pagi. Ya, saya bilang ya kalau 1 kapsul pagi kapan sembuhnya? Gitu loh. Gitu. Lalu kalau misalnya minum herba ini belum sembuh juga, pertama minumnya gimana? Yang kedua, orang yang berobat di luar sana, contoh asam urat, berobat di luar sana Bu, sembuh nggak penyakitnya? Saya tanya, penyakitnya sembuh nggak? Tidak. Enggak, karena asam urat, diabetes darah tinggi, anemia, asma itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia hanya direda rasa sakitnya aja, bukan penyakitnya. Tapi kalau herba, sekali dia konsumsi herba, sembuh, maka dia akan sembuh seumur hidup. Makanya kalau kata kunci sembuh itu, orang diabetes makan minum manis, nggak ngedrop. Orang asam urat makan emping, nggak pegel. Itu udah sembuh. Gitu. Kurang dosis, kurang minum, kurang tidur, stres. Orang sering, sekalian, itu kalau minum herba, tolong usahakan tidak tidur lebih dari jam 10. Jam 9, setengah 10 tidur. Supaya apa? Regenerasi sel bagus. Gitu. Siap? Halo. Untuk orang yang apa Pak? Yang tidurnya di bawah jam 10? Jadi orang yang sedang terapi herba. Kalau orang tidur terapi herba itu minumnya tidurnya malam-malam, itu jadi herbanya tidak berkesan. Dia hanya untuk menjaga supaya tidak drop aja. Terima kasih Pak ilmunya. Gimana yang di Hong Kong? Nah itu kan Mbak Usul jangan tanya gimana di Hong Kong, saya juga belum pernah ke Hong Kong gitu. Siap. Resiko pekerjaan Mbak Usul ya. Ya. Pak, kalau terkena penyakit kulit hampir setahun
tidak pakai sembuh itu obatnya apa ya? Sudah coba itu sama propolis dan juga promol. Dia ada sebentar kemudian sakit gatalnya kambuh lagi. Apa kaitannya dengan darah kotor sehingga terjadi penyakit kulit? Penyakit kulit nggak sembuh-sembuh, coba cek diabetesnya. Karena banyak beberapa orang dia punya penyakit diabetes itu punya penyakit kulit nggak sembuh-sembuh. Cek diabetesnya. Kalau ngecek diabetes normal, berarti yang paling sering adalah ususnya kotor. Bersihkan ususnya. Di luar pakai MHS. Sama kalau memungkinkan dibekam. Jadi darah kotornya ada di kulit. Di mana Pak dibekamnya Pak? Ya tanya sama yang bisa bekam ya. Kalau sakit komplikasi, radang usus, ada urat, asam urat dan kolesterol, obatnya apa? Wah ini kalau udah komplikasi, udah banyak, itu harus dicek dulu. Karena komplikasi itu gini, dia karena minum obat satu. Jadi contoh, Anda darah tinggi, dikasih captopril. Captopril itu efeknya jadi batuk. Begitu batuk, dikasih kodein. Begitu minum kodein, nanti ada efek lagi. Lama-lama banyak obat, jadi komplikasi namanya. Obat itu, dia ada obatnya, dia ada racunnya, ada penyertanya. Nah, obat penyerta itu dia tidak dibuang, tapi nempel atau disimpan di hati dan di ginjal. Ginjalnya kolaps, nanti asam urat naik. Nanti asam urat naik, dikasih obat asam urat. Tambah parah, jantungnya kena. Nanti lama-lama cuci darah. Maka kalau pengen sembuh, rubah pola hidup. Rubah pola hidup. Rubah pola hidup, rubah pola pikir. Ini kalau dibahas panjang, Bu. Komplikasi itu. Apa herbanya? Coba kasih herba sunasu. Herba sunai. Herba sunah ini itu ya. Gamat, dipsqua, green, madu, MHS. Itu herba sunah. Gamat, green, madu, dipsqua, MHS. Rutin diminum, insya Allah ada perubahan. Anak saya sekarang sakit tenggorokan. Ini udah 28 message. Ya Allah, ini ada banyak banget yang nanya ini. Baiknya minum apa, Pak? Kalau anaknya sakit tenggorokan, kasih extra food. Tapi jangan pakai air. Extra food, disendok, disunelen, biarkan dia turun ke bawah sendiri. Nah, baru udah turun ke bawah, baru minum air putih hangat. Rutin. Oke, makasih, Pak. Sama-sama. HNI, muda tua karaya, matur juga. Amin. Pak Toto, ini LED ya. Babara. Pak, anak saya 4 bulan. Kemarin pas lagi musim dingin, ketuaan kakaknya batuk pilek, parah. Akhirnya saya minumin Dipsqua, Sevel dan HC. Efeknya anak saya jadi aktif dan betah melek. Dan doyan jalan, alias saya minta ikut kalau emaknya mau PCA. Ya bagus gitu. Ya itu bagus itu. Nah, ya itu efek positif lah. Nah, izin bertanya, untuk herba menambah selera makan, sudah disarankan dengan EGM selalu mulas dan BAB. Rasa kesemutan di wajah sampai kepala, dada sakit dan sesak, herbanya apa ya? Wah ini yang pertama herba untuk apa namanya untuk nafsu makan itu extra food. Extra food. Cepat banget. Sari kurma extra food cepat. Kalau rasa kesemutan di wajah sampai kepala, dada sakit, sesak, ini masa angin. Angin kasih herba panas. Pak, mohon maaf mau tanya, orang tua saya ada benjolan di leher dan udah agak lama, kira-kira dikasih herba apa ya? Untuk membuatnya karena sudah berobat kemana-mana. Udah ada benjolan di leher, itu yang pertama dari luar pasti MHS rutin. Wah, lu kan terus rutin, sesering mungkin. Kalau memungkinkan dibekam di leher, dua. Terus minum herba Carnocap. Carnocap, madu, sama Dipsqua. 3 itu dulu. Nah, dosisnya 3x2. 3 pagi, 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Kalau lari jadi gatal dari pinggang ke bawah, kenapa ya? Itu berarti biasanya kulitnya itu sensitif, keringatnya itu banyak racun. Saya sering begitu kadang-kadang. Jadi racun, jadi detox itu kan dia keluar dari keringat, keluar dari feses dan keluar dari urin. Nah dari keringat itu yang menjadi gatal. Iya, berkeringat keluaran itu. histamin itu Pak.
Iya, vitamin ya. Oh, ada dokter Firly ya. Itu Iya, kekurangan dokter. oksigen, Bu. Bu apa Pak tadi yang nanya? Deep Kurang oksigen ya. Squad. Nah ini dibantu sama dokter ini, dokter Firly. Aduh jadi gak enak. Ada dokter. Bu Oke, lanjut. Apa namanya? Kopi stabil pernah bilang kafein di kopi Sevel itu telah diinvestasi oleh sinergi herbal lain. Tujuannya apa ya? Bukan kafein itu antioksidan. Oh. Artinya ya intinya itu tidak terlalu keras lah intinya gitu. Karena memang kafein itu bagus buat jantung. Jadi orang kalau lemah jantung dikasih kafein. Tapi yang asli ya, jangan yang palsu. Herba pneumonia. Ini pneumonia gini ya, apa namanya? Apa Bu Dokter nih? Pneumonia itu apa? Radang paru. Oh, ada paru ya? Paru, infeksi paru. Infeksi paru. Nah, itu kalau infeksi, semua infeksi itulah gamat. Karena gamat itu dia mengandung kolagen yang sangat, jadi gamat itu gini Bu. Gamat itu kan keripang laut yang emas. Itu ketika dibelah di laut, dibelah jadi dua, dilepasin dua-duanya itu, nanti dua-duanya jadi makhluk hidup yang berbeda. Kalau dibelah, digabungi lagi, taruh di air, dia jadi rapat lagi tanpa ada bekas. Makanya dia bagus, kenapa? Dia mengandung kolagen. Nah, minum gamat, itu infeksi. Pertama, buat infeksinya. Dia antibiotik alami. Makanya beberapa kali saya ada pasien gula atau fistula yang di belakang itu borok itu. Jadi saya kasih gamat, krim gamat itu, gamat sama MAS jadi krim, olesin gitu. Nah, minum gamat. Lalu buat paru-paru itu paling bagus memang adalah susu kambing sama habat, 2 herba itu. Nah, terus jangan lupa juga dicek dulu, itu sebabnya apa dulu. Tidak ada mungkin ada orang sakit tanpa sebab. Nah, tolong dihindari. Ada banyak yang masih gini, Pak, saya kena asma, Pak. Oh, kenapa, Pak? Saya kerjanya goreng kerupuk, kena asapnya itu. Terus gimana? Ya gimana, Pak? Saya kerja, ya harus hindari dulu. Pak, saya kena plek paru-paru, kerja di mana? Kerja di mebel, bagian nyerutin kayu, debunya kehidup. Ya, pekerjaan. Pak, saya pegel, Pak. Kenapa? Tungkang angkut. Ya, berarti pekerjaannya gitu loh. Pak, saya kena TB. Nah, TB paru. Saya tanya, kerja di mana? Di kantor. Itu AC di mana? AC di depan saya, pindah kantornya atau pindah AC-nya, begitu. Karena kalau nggak dicek begitu, itu berulang-ulang terus. Ada orang sakit batuk nih, mitra saya itu, anaknya. Oh, Pak, sebenarnya nggak sembuh-sembuh nih. Saya tanya, anaknya dari mana, Pak? Kantor. Pakai AC nggak? Iya. Itu apa kelakuannya dia? Tiap hari itu kalau karena di rumah nggak ada AC, minumnya es. Minumnya es. Aduh, Pak, gimana mau sembuh coba? Dikasih obat apapun dia nggak mau sembuh. Karena apa? Orang kalau nggak yakin, orang kalau nggak mau sembuh, susah sembuhnya. Oh, nggak yakin. Karena herba itu beda dengan obat medis ya. Kalau medis kan dia painkiller, sakitnya dibunuh selesai. Tapi kalau ini kan dia membangun. Kalau orangnya nggak mau berobat ya gimana? Makanya karena herba itu tidak berkesan kalau orang tuh nggak yakin. Nggak yakin dengan pengobatannya, nggak yakin dengan obatnya. Gitu. Tapi kalau yakin, mantep, dikasih air putih aja, sama Pak Yai sembuh kok penyakitnya. Banyak kejadian begitu. Oke. Kiat untuk darah tinggi dan penglihatan. Nah, kalau darah tinggi, perbanyak senyum. Orang darah tinggi rata-rata nggak bisa senyum. Emosi terus. Itu. Senyum. Dia senyumnya bisa lebar, naikkan bonusnya. Itu kalau lihat bonus 100 juta dengan 100.000 pasti beda senyumnya. Alhamdulillah. Pasti beda nih. Kata M kalau senyumnya lebar banget. Karena ya, saya gini, mohon maaf saya bilang begini. Ada mitra saya itu sakitnya parah banget. Itu udah divonis meninggal. Udah rumah sakit angkat tangan. Saya sih suruh terapi kan gitu. Jadi mitra saya itu PCA seharian naik motor, sakit seminggu. PCA 2 hari, sakit sebulan. Waduh, gimana ya? Terus dia nanya, Pak, saya bisa sembuh nggak, Pak? Saya bisa gemuk nggak? Oh bisa, antum bisa sehat, antum bisa gemuk. Kalau antum jadi LED begitu, duit antum banyak, sehat lah. Benar sekali jadi beliau pangkatnya LDED, Loyal Diamond Executive Director, omsetnya hampir 2.000 poin, bonus sekitar ya 15, 17, 20 juta. Istrinya LED juga, punya BC, wah bonusnya kan numpuk-numpuk.
sekarang utang semua lunas, nggak pernah kelihatan sakit kecuali kemarin positif aja. Itu ceria terus, mobil ada, utang lunas, pesantren nambah, gitu loh, anak nambah, bahagia, sehat. Seringnya kejadian orang sakit itu nggak sembuh karena mikir utang, gitu. Utang nggak lunas gitu kan. Mau masuk rumah sakit siapa yang bayarin, gitu. Apalagi PPKM, mau jualan nggak bisa. Nah, ini solusi. Makanya banyak orang sakit itu karena faktor ekonomi. Orang dulu beda dengan orang sekarang. Orang dulu nggak punya Facebook, orang dulu tuh nggak tahu informasi. Sekarang orang sekarang itu begitu lihat WA, status tetangganya punya mobil baru, stres udah. Wah, mobil tetangga saya punya mobil, udah horor gitu loh. Apalagi adiknya beli mobil, udah tambah stres lagi. Apalagi punya utang yang gede, yang nggak lunas. Itu yang punya utang WA aja udah stres. Karena saya udah pernah begitu. Di miss call doang udah stres, waduh nggak bisa tidur itu. Apalagi udah utangnya banyak, anak pada sekolah, itu kan kondisi ekonomi turun. Yang paling cepat meningkatkan ekonomi kita ya nih, 1-2 bulan itu 10 juta bisa. Kalau siap. Namanya juga akselerasi. Kalau Anda nggak berpikir ekstrim, ya berat. Datang ke mentor, merapat, nanya, gimana Pak saya bisa punya penghasilan 10 juta, 20 juta. Kenapa? Ini utang saya banyak nih Pak. Biar segera lunas saya. Ini saya stres tiap hari. Pusing gitu. Salah satu kenapa saya dulu sakit-sakitan, itu karena banyak utang. Gitu. Sekarang ketika utangnya udah lunas, salah satu yang bergede lunas, 100, 200 udah lunas, tinggal utangnya 5 juta, 2 juta, ya alhamdulillah kan itu jadi apa bahagia gitu loh. Enak aja Bu, nggak terlalu pusing gitu. Ibu saya itu sakit diabetes. Wah, berkali-kali rumah itu ambruk. Ini kenapa? Itu ternyata stres pasar duit. Ketika saya tingkatkan setorannya itu, wah, upetinya saya tingkatkan. Nah, itu dia meningkat juga kesehatannya. Nah, gimana kita mau meningkatkan upeti pada keluarga kita kalau bonusnya kecil? Dia tingkatkan bonusnya. Saudara sekalian. Kok ngomongnya ini pada saya leader? Maka penting banget ningkatin bonusnya Bu. Jangan cuma istiqomah tawadhu dengan bonusnya kecil-kecil aja. Tingkatkan ya, tingkatkan. Ada pembelajarannya. Tanya mentor masing-masing. Pak, ada kambing sebelum disembelih korban diberi makan daun kates kurang 1 bulan lebih. Dagingnya jadi pahit Pak. Apakah berarti makanan yang berpengaruh juga? Ya. You are what you eat. Kambing di daerah Jakarta jangan dibeli, mohon maaf. Karena kambing Jakarta itu dilepasin tuh. Saya di Bogor itu makannya sampah-sampah itu. Sapi di Jakarta itu makannya dilepas sampah gitu. Makanya saya ini beli kangkung di Jakarta itu jangan dimakan. Kadang-kadang dia disiram pakai kalis sunter. Saya pernah lihat sekali. Jadi kalau itu kenapa herba itu mahal, kenapa Mas Alia? Karena diambilnya di hutan gitu loh. Coba mengambil pasak bumi kan di hutan. Wah mahal Pak, ya udah ambil pasak bumi di hutan sendiri sana gitu. Nggak kebayang Pak, nggak kebayang. Untuk insomnia sebaiknya konsumsi apa? Insomnia itu biasa karena faktor stres, banyak pikiran. Kata kuncinya adalah kalau mau selesai itu hindari penyakit AIDS, angkuh, iri, dengki, sombong. 4 itu. Maafkan orang yang semua orang masalah dengan kita, lepaskan, tidur enak. Orang nggak bisa tidur itu rata-rata kalau ibu-ibu kalau kurang nggak bisa tidur itu karena ibu-ibu kurang cerewet. Ini penting ini. Makanya ibu-ibu tuh perlu bersosialita, jangan sendirian. Kalau dia ibu-ibu sendirian terus, stres nggak bisa tidur. Maka ibu perlu bersosialita. Ibu perlu ngomong, ibu perlu cerewet. Tapi kalau ibu-ibu cerewetnya ngomongin orang, dosa. Maka cerewet paling menarik dan produktif PCA. Semakin sering ibu PCA, capek lelahnya ibu PCA, pulang nyampe rumah tidurnya enak. Itu obat insomnia paling gampang gitu loh. Gitu Bu. Soalnya kesel Pak. Iya kesel gitu loh. Tapi keselnya kan bahagia. Wah closing 2 orang pagi ini Pak. Ada stokisnya, itu bahagia closingnya. Kebayang bulan ini naik omset, naik bonus. Insomnia itu biasanya karena faktor pikiran.
biasanya pikiran dengan orang-orang terdekat. Satu. Yang kedua, kadang-kadang dia punya masalah-masalah sendiri. Jadi orang jadi apa ya? Menyendiri, sendiri di dalam keramaian, gitu loh. Itu dia insomnia, dia susah tidur. Nah, kalau herbanya itu mengkudu. Ambil mengkudu 5 kapsul, masukin ke air madu hangat, aduk, minum. Gitu. Itu dia bisa merelaksasikan. Kalau saya tidak perlu minum. Saya bikin capek aja badan kita. Nge-zoom dari pagi sampai sore begitu. Capek tidur. Beda perempuan, beda laki-laki. Kalau laki-laki tidur, maka 70% otaknya off. Makanya kalau suami itu tidur, Bu, itu mau apa aja nggak bangun dia. Benar-benar. Tapi kalau ibu-ibu tidur, 70% otaknya on. Makanya kalau ada orang buka pintu dikit aja tahu. Nah, banyak beberapa ibu-ibu nanya, Pak, saya nggak bisa tidur, Pak. Kenapa? Suami saya ngorok. Itu gimana solusinya? Oh, bagus, Bu. Kalau suami ibu udah nggak ngorok, itu tandanya 2. Kenapa, Pak? Iya. Yang satu pindah kasur. Atau yang kedua, Bu, pindah kubur. Gimana? Gitu. Dan terus gimana solusinya? Gampang. Tutup aja telinganya, selesai. Apa yang dipikir, Bu? Itu tandanya apa, Bu? Tandanya ibu-ibu itu butuh curhatan, butuh ngomong. Makanya kenapa leader HNI itu gampang mudah tidurnya? Karena ngomongnya banyak tiap hari. Isi HS, PCA, follow up. Itu seneng. Ayo Bu, jeng, pakai produk HNI gitu kan. Ekspresif. Jadi punya teman banyak. Berapa banyak hari ini ibu-ibu itu gini, Bu. Ibu-ibu itu adalah orang-orang yang senang ngumpul. Senang jamaah. Makanya jamaah talib ibu-ibu itu paling banyak pada bapak-bapak. Ibu-ibu aja mau ke kamar mandi ngajak teman. Jeng, mau ke kamar mandi nggak? Iya, bareng yuk, begitu. Ngajak teman gitu. Makanya kenapa ibu-ibu itu menguasai 77% penduduk HNI. Coba lihat dari yang Zoom ini. Dari 189 tuh, berapa banyak bapaknya? Sedikit. Kaum minoritas. Gitu. Jadi banyak ibu. Mbak ibu nih. Orang Hongkong, teman-teman Hongkong, Mbak Usnul, Mbak Listi itu bukan insomnia, kurang tidur. Jam 11 baru selesai. Habis itu BA Japri. Nah, PCA, follow up. Nyari orderan. Jam 12 beres-beres. Baru sholat kadang-kadang gua cerita itu saat subuh bablas. Kadang-kadang nggak tahu itu udah berapa rakaat. Karena saking capeknya, Bu. Makanya kenapa dibilang ulama mengatakan bahwa kelelahan itu indahnya hidup itu saat kita lelah. Jika kita lelah, tidurnya pules, makan enak. Bikin lelah tubuhnya dengan cara apa? Produktif. PCA, follow up, home sharing gitu. Nah, kalau hebatnya ya mengkudu lah. Gitu. Terus ada yang tanya kalau lari jadi pada gatal, udah tadi ya. Kalau keloid obatnya Pak, keloid kasih MHS, rutin, valurin. Teman saya suka biduran, udah 6 tahun minum obat kimia terus jadinya osteoporosis. Biduran. Aduh, ini waktunya nggak cepet nih. Ada 50 pertanyaan yang belum saya baca. Ya. Ini kan harusnya nggak sesuai nih. Materinya tentang kolesterol nyambungnya ke osteoporosis, yang paru-paru, ya Allah, Bu. Gini aja deh gini, nggak akan mungkin saya jawab semua. Nggak akan mungkin. Makanya saya bilang, kenapa saya bikin kelas-kelas seperti pesantren Tibur Nabawi ya, itu karena banyak pertanyaan begini nih. Orang nanya itu, kalau dijawab itu sebenarnya sederhana, tapi karena belum paham, jadi bingung. Sayangnya dari kemarin saya buka itu, sudah tanggal 20 ini, sudah yang daftar sudah 250 orang lebih, 260 orang. Sampai saya bikin 2 grup gitu. Karena kan WA kan 257. Maksimal 300. Jadi masih ada 40 kuota lagi. Daripada Ibu Bapak sekalian nanya begini nih, halo Bu, yang jawab saya itu kalau setiap hari itu handphone saya itu nggak pernah berhenti saya. Kotak-kotak. Jawab pertanyaan-pertanyaan sepele sebenarnya. Pak, anak saya nggak bisa kamu nggak mau makan, herbanya apa ya? Ya Allah Bu, kayak gitu tanya ke saya gitu kadang-kadang. Ya gimana nggak dijawab? Mitra, saya itu nggak bedain mana mitra siapa, jawab semua.
Ada yang panjang kayak lebar. Wah, tulisnya panjang. Saya baca sampai, oh, ini panjang banget nih. Intinya sederhana kok. Intinya itu adalah kalau Bapak Ibu sekarang paham tentang konsep kesehatan itu, nggak perlu nanya ke saya. Karena saya kan waktu terbatas, Bu. Tadi ada Umi Homsa nanya. Saya foto aja tadi lagi nyate, crack gitu. Mohon maaf Umi, lagi nyate, nggak bisa pegang handphone gitu. Kita lagi nyupir. Pernah saya waktu di Lampung, lagi nyupir. Tahu-tahu ada Japri. Biasa kan, ada SMS, ada WA. Saya buka begini sambil nyupir kan, sambil lihat, saya taruh lagi. Begitu sampai di rest area, saya buka. Apa coba? Sombong, udah jadi LED. Dibuka doang, nggak dibalas. Ya Allah, Bu. Aduh, emang saya itu ngurusin ibu doang gitu loh. Kadang tuh garu-garu kepala gitu. Resikonya begitu. Pak Ustadz pasti merasa itu. Apalagi beliau jaringan lebih gede gitu. Nah, maksud saya adalah daripada pertanyaannya terlalu panjang dan lebar begini, udahlah, ikut aja. Mumpung masih ada kuota. Setiap subuh jam 5 sampai jam 7:04. Kenapa saya bikin subuh? Supaya habis subuh nggak tidur lagi, satu. Yang kedua lebih produktif gitu loh. Kita kajian kan sampai suruh gitu. Nah, itu biayanya nggak mahal, nggak sampai jual mobil. Cuma Rp63.000. Rp63.000. Gitu. Kenapa bayar? Ya biar apa? Biar ada ikatan, Bu. Kalau gratis kadang-kadang itu yang datang banyak, tapi yang ikut Zoom nggak banyak. Nanti kalau mau daftar, silakan Japri aja. Ada YouTube-nya enggak, Pak? Nanti begitu selesai ini ada YouTube-nya nanti. Ini kan kayak gini, Bu, saya rekam, nanti saya share di YouTube, saya share ulangannya. Gitu. Iya gitu ya. Nanti banyak banget ya, ada 53 ya Allah, Bu, saya jawab satu-satu nggak akan cukup, sehari juga nggak cukup. Ini hampir rata-rata pertanyaannya pertanyaan dasar. Sakit ini obatnya ini. Obatnya apa, Pak? Sakit ini obatnya apa, Pak? Padahal sederhana. Orang sakit itu cuma tanya 5 hal aja, 4 hal. Pertama makanan, kedua tempat tinggal, ketiga adalah pekerjaan, keempat adalah keturunan. Tahu 4 ini selesai, Bu. Contoh makanan, makanannya hobi apa? Saya kolesterol, Pak. Makannya hobi apa? Bakso, mie ayam. Ya udah, stop itu semua. Kasih herba kolesterol. Saya sakit pusing, Pak. Kenapa? Pekerjaan apa? Pekerjaan saya di ruang AC. Wah, itu berarti AC-nya. Saya sakit pusing, Pak. Tinggal di mana? Saya tinggal di Pulau Gadung, ya itu karena lingkungannya, pindah lingkungan, gitu. Saya sakit pusing, Pak. Kenapa? Bapak saya meninggal karena kanker otak. Berarti ada masalah dengan kankernya, dengan otaknya, gitu. Jadi 4 hal itu sederhana. Tinggalnya di mana, kerjanya apa, terus hobi makannya apa, sama keturunan. Udah paham, enak. Orang sakit itu tidak melulu faktor makanan. Makanan cuma 10%. 10%. Yang mempengaruhi itulah faktor hati. Ibu dikasih makanan terenak sedunia, tapi hati ibu itu lagi gundah gulana, sedih, banyak masalah, nggak enak jadinya. Tapi ibu lagi bahagia, Bu, lagi seneng, capek dan lapar, dikasih makan sama sambal korek aja enak, nikmat. Saya kalau datang ke mitra itu nggak minta apa-apa. Wah, ini mau apa? Ada begini juga, nggak apa-apa, Bu. Karena saya udah lapar, udah capek. Mendampingin mitra keliling-keliling itu, ya udah makan aja itu. Wah, enak banget, nikmat. Kenikmatan itu ada di dalam kelelahan. Kalau ibu nggak pernah lelah, ibu nggak pernah berjuang, nggak akan pernah nikmati bagaimana hari ini. Punya mobil mewah, ya paling dinikmati berapa kali udah bosen. Aduh, naik Alphard gini doang. Ya coba ibu naik Cherry. Sekali saya naik Cherry itu, itu luar biasa. Itu Cherry itu 120 itu kayak terbang. Tapi begitu habis naik Cherry, naik Alphard lagi, enak banget, nyaman. Gitu. Bisa-bisa jadi kita kadang kurang bersyukur karena kita nggak pernah turun ke lapangan. Kalau kita turun ke lapangan, nyamperin mitra-mitra kita, datang ke mitra-mitra kita itu, kita bersyukur. Alhamdulillah, rumah saya meskipun nggak besar, lebih bersyukur daripada rumah ibu itu. Gitu. Jadi enak gitu ya, enak. Kalau hari ini kita nggak capek, nggak lelah, tidur nggak bisa pulas. Apalagi ini WFH begini, di rumah aja, waduh, nggak ada makan tidur. Ya kalau bonusnya gede, kalau nggak kan stres, Bu. Gimana gaji dipotong begitu? Nah makanya saya sama mitra saya begini, saya akan komitmen bantu Bapak sekalian. Saya nggak bisa dampingin offline, ya bisa saya dampingin online. Gini aja deh,
ibu ada mitra yang mau closing stokis misalnya, ibu nggak bisa ngomongnya, udah kita video call bertiga. Gitu. Jadi ada bertiga di telepon mitranya sama mitra saya dimasukin situ. Ya saya ngobrol aja bertiga pakai video call. Karena saya mendampingkan offline nggak bisa, belum bisa hari ini. Lagi pandemi, lagi kenceng-kencengnya gitu loh. Begitu. Jadi semua bisa misalnya. Artinya adalah kata kunci pada faktor mindset, pada hati. Temukan kebahagiaan ibu. Saya bahagia di HNI. Kenapa? Saya bisa berkumpul dengan banyak orang soleh, nikmatnya sehat, punya peluang ekonomi, punya peluang bisnis, dan bisa bermimpi macam-macam ya. Tambah soleh, insya Allah begitu kan. Nah itu saya bahagia. Maka saya senang di HNI. Saya senang berbagi di HNI dengan siapapun. Kalau Bapak Ibu sekarang senang di HNI, ya semangat di HNI, jadi leader. Karena prestasi kita itu adalah motivasi paling besar untuk kita, untuk tim kita. Seperti itu Bapak sekalian, mohon maaf sudah jam 21.27, sudah malam. Ya, insya Allah kita akan kuliah Tibur Nabawi itu tanggal 22, bukan tanggal 21 ya, tanggal 22 pagi 10 hari. Nah, kita belajar nanti tentang dasar-dasar Tibur Nabawi. Karena banyak orang yang belum paham Tibur Nabawi itu dilihatnya cuma bekam, akupuntur, padahal lebih luas. Tibur Nabawi itu bagaimana Rasulullah sehat lah gitu. Nanti kita belajar juga diagnosa, biar gampang. Oh, kurang minum Pak, dia dari tangan. Oh, angin. Dari banyak apa ya udah. Dan itu saya kenapa buka begini ya? Karena jangan sampai Bapak sekalian hari ini ngejar jadi LED, pengen jadi LED, begitu jadi LED sakit-sakitan. Saya nggak mau begitu. Kasihan. Beberapa banyak begitu. Dia waktu semangat jadi LED, begitu jadi LED, sakit-sakitan kan kasihan. Karena seorang LED itu aset umat. Aset umat. Itu penting banget dijaga. Seperti itu Bapak sekalian, mohon maaf, ada 59 chat yang belum saya jawab. Pak, maaf Pak. Benar. Mau tanya, ini kalau daging kambing tadi, kalau mau ditaruh ke kulkas itu dikum dulu dengan itu promol bisa nggak itu? Bisa banget, sangat bisa. Jadi nanti kalau mau itu ngolah itu udah dikum itu kan enak tinggal masak gitu. Apa itu dikum Bu? Direndam. Direndam Pak, direndam. Perasaan orang Jawa aja. Ini kan banyak orang Jawa Bu. Direndam gitu ya. Boleh. Ini Bu. Kalau Ibu mau hemat, Saya tahu. ya. Mau hemat, itu rendam dulu sayuran itu. Sayuran direndam, buah-buah direndam, baru daging. Kan itu nanti bisa jadi segar-segar lagi. Gitu. Tapi Ibu jangan berpikir, saya udah keriput nih Pak, saya mau pakai laptop saya, mau saya promol biar jadi muda lagi gitu, ya nggak bisa. Tetap aja. Itu banyak buat buah-buahan aja. Wajahnya direndam promol ya nggak girut Pak. Nggak bisa. Waktu aja ya. Itu ya. Terima kasih sekalian. Mohon maaf harus ditutup karena sudah malam. Sampai bertemu besok, insya Allah. Masih ada 40 kuota lagi. Nah, siapa cepat dia dapat. Begitu udah selesai saya nggak buka lagi. Kasihan sekali. Ini aja udah harusnya 250 udah tutup. Tapi banyak yang mau pergi daftar ya. Gimana lagi? Kadang orang itu main transfer aja. Pak transfer Pak. Ya Allah ya sudah. Masih boleh daftar ya. Masih boleh daftar ya. Ya, Bu. Kita tutup bersama-sama dengan baca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.